Go. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah di channel-channel yang kalian cintai dan terafiliasi dengan Zoom MMCI, Zoom besutan dari gurunda yang kita paling sayangi dan hormati, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Masya Allah, kita berjumpa kembali langsung ya, instan. Setelah menyaksikan dialog yang akuk tadi, sekarang kita dialog lagi dengan kekristenan yang memang sudah tervalidasi dan terverifikasi santun. Siapa mereka? Yaitu ada Brethren Antonius, Brethren Pras, dan juga Apyang Kaf. Shalom alaikum, shalom malam my brethren. Shalom alaikum. Alaikum shalom. Ya, topik kita kali ini mengenai Mesias. Ikhwan fisabilillah yang akan dibawakan dengan aku sendiri bersama Ustadz Zina Tahta, dan juga dari kekristenan itu ada Antonius serta Prastya. Di sini kita insya Allah tidak timer ya, karena kalau kekristenannya santun ngobrolnya juga enak gitu, terakomodir, nggak akan saling potong memotong, sehingga kita bisa langsung mulai saja tanpa berpanjang lebar. Sebelum dari Muslim bertanya, mungkin dari kekristenan menjelaskan kemesiasan itu sendiri. Bergiliran, siapa dulu? Silahkan. Silahkan Pak Pras. Ya, selamat malam. Sebelum bicara tentang Mesias, saya akan bicara dulu sedikit pembukaan, yaitu bahwa Allah itu cuma satu kan ya, kita percaya. Maka Allah yang satu itu nggak mungkin Allahnya satu bangsa doang atau satu suku doang. Tapi Allah itu pasti adalah Allah segala bangsa. Kemudian kita lihat pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebelum ada keturunannya juga sudah terjadi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa melanggar perintah Tuhan. Kemudian Tuhan mengadakan sebuah janji, yaitu di Genesis pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, saya rasa saya nggak usah bacakan semua. Jikalau janji ini diberikan kepada Adam dan Hawa, berarti itu diberikan kepada nenek moyang segala bangsa. Janji-janji Tuhan, manusia telah jatuh dalam dosa, dan janji tentang keselamatan itu diberikan bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi karena ini diberikan kepada Adam dan Hawa untuk keturunannya, maka adalah mencakup segala bangsa. Lalu kita lihat lagi, sebelum ada bangsa Yahudi, Abraham itu adalah nenek moyang dari bangsa Yahudi. Bukannya sudah ada bangsa Yahudi, kemudian Abraham itu keturunan dari bangsa Yahudi. Bukan, tetapi Abraham adalah sebelumnya. Nah, pada waktu Abraham menunjukkan imannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan janjinya, yaitu dia akan memberikan negeri ini kepada keturunannya. Lalu kemudian di dalam bagian yang lain Tuhan juga mengatakan bahwa engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Kemudian juga dikatakan oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan berkat. Jadi kita lihat bahwa sebelum ada bangsa Yahudi pun, janji Tuhan kepada semua umat manusia melalui Abraham pun, itu sebuah perjanjian, itu diberikan kepada segala bangsa, bukan hanya satu bangsa. Ya, kalau kepada Yahudi, yaitu yang diberikan adalah negeri ini kuberikan kepada keturunanmu, yaitu tanah Kanaan. Lalu kita lihat lagi yang dikatakan bahwa yang disebut keturunanmu di dalam Genesis 21 ayat 12 adalah yang berasal dari Ishak. Lalu kalau yang berasal dari Ishak, anak dari Ishak siapa? Cuman ada dua, dan hanya ada dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi dari keturunan Yakub dan anak-anaknya. Yang satu lagi adalah Esau kepada Edom. Jadi kalau kita lihat menjadi berkat bagi banyak bangsa dan menjadi bapak banyak bangsa itu bukan hanya keturunan secara jasmani, tetapi adalah bangsa-bangsa yang nantinya mengikuti iman daripada Abraham. Ya, kemudian kita lihat lagi di dalam kita nggak perlu berlama-lama, saya cuma akan kutip satu hal lagi, yaitu di dalam Yesaya pasal 49 ayat 5.
Tuhan berkata, marilah sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Itu pasal Yesaya pasal 49 ayat 5. Jadi ada seorang hamba untuk mengembalikan Yakub dan Israel. Jadi siapakah hambanya ini? Inilah yang kita katakan sebagai Mesias. Tetapi di ayat 49 ayat 6-nya dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya membawa keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi sekali lagi bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan bukan hanya untuk satu bangsa. Mesias diberikan adalah untuk segala bangsa. Jadi tadi jelas ya bahwa Allah adalah Allah seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Janji kepada Adam dan Hawa, kepada seluruh keturunannya, jadi segala bangsa. Kepada Abraham pun, kepada Bapa banyak bangsa, dan oleh keturunanmu yang singular menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, jadi segala bangsa juga. Nah, kemudian Mesias yang di dalam Yesaya pun dikatakan adalah membawa terang, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat janji keselamatan adalah untuk segala bangsa. Terima kasih. Antonius, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pras. Saya tambahin sedikit. Jadi Mesias ini adalah sebenarnya konsep sentral daripada Judeo-Kristiani ya. Jadi konsep sentral dari kekristenan dan Judaism. Di dalam kekristenan kami menerima Yesus sebagai Mesias ya. Dia ada orang diurapi dan sebagai penyelamat kami ya, menyelamatkan kami dari dosa. Itu konsep konsep sentral dalam kekristenan. Begitu juga dalam Yahudi ya, mereka memandang Mesianya sebagai konsep yang sentral. Sampai sekarang mereka berdoa untuk kedatangan Mesia gitu, dan bukan hanya sekarang, dari dulu sampai ribuan tahun yang lalu gitu. Kita bisa lihat jejaknya itu di kitab Injil ya. Di situ bagaimana masyarakat saat itu menantikan Mesias, dari percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria, daripada saat Yesus masuk ke Yerusalem menunggang keledai, bagaimana masyarakat di situ menyambut Yesus dengan berteriak Hosana, Hosana, selamatkan kami anak Daud. Nah, anak Daud di situ maksudnya adalah Mesias, karena orang Yahudi tahu bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah anak Daud. Nah, sebenarnya kita lihat dulu sebenarnya apa sih pengertian Mesias gitu ya. Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi ya, orang diurapi. Jadi maksudnya begini, orang itu kepalanya diurapi, dituang oleh minyak. Nah, sebenarnya ada pengertian yang lebih mendasar dari itu gitu ya, bahwa orang yang diurapi itu atau Mesias itu adalah orang yang menerima atau dipenuhi oleh roh Allah, roh Hashem. Nah, roh Allah atau roh Hashem itu seringkali dilambangkan oleh minyak. Jadi roh Allah memenuhi orang itu dilambangkan dengan minyak yang dituangkan ke kepala orang itu gitu. Jadi minyak dituang ke kepala itu sifatnya prosesi, tetapi poinnya adalah roh Allah. Nah, kenapa roh Allah adalah pembaptisan roh Allah itu merupakan pengurapan gitu? Karena orang yang diberikan roh Allah oleh Hashem itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Hashem untuk melakukan suatu tugas ilahi yang ya saya boleh bilang tugas ilahi yang besar lah ya. Jadi siapa saja gitu mereka itu ya, bisa dari imam-imam gitu ya, mereka melakukan tugas ilahi sebagai pengantara antara umat Israel dengan Hashem gitu ya. Jadi mereka juga diurapi gitu loh. Nah, kemudian siapa lagi, misalnya raja-raja Israel, mereka melakukan tugas, mengembangkan tugas. Nah, itu mereka juga diurapi. Dalam arti mereka menerima Roh Kudus yang melalui prosesi penuangan minyak tersebut gitu. Nah, dari hal Mesias yang tadi sudah disebutkan ya, yang banyak itu, ada satu Mesias yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Ini yang kami istilahkan sebagai Mesias eskatologi. Mesias yang akan datang menurut pemahaman orang Yahudi. Inilah yang kita bicarakan. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan yang kami imani setelah datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Tanakh itu banyak sudah diramalkan kedatangan Mesias ya, bahwa Mesias itu ada keturunan Daud. Dia dari tunggul Isai gitu ya. Dia akan memerintah, dia akan mengembalikan, dia akan bertahta di Israel ya,
dan dia akan kekuasaan akan meliputi seluruh dunia gitu. Pada saat itu akan boleh dibilang seperti utopia ya, seperti kingdom of God pada saat itu di dunia gitu. Cuman bedanya kami dengan Yahudi menurut pemahaman saya, mereka itu tidak melihat konsep mesianik itu secara utuh gitu loh. Mereka hanya melihat sebagai wah mesianik itu adalah sosok seorang raja, seorang yang akan membebaskan secara politis, seorang pemimpin politis, pemimpin militer dan sebagainya. Sementara Tanakh sebenarnya berbicara lebih dari itu. Tanakh itu berbicara bahwa Mesias itu selain daripada pemimpin politis, raja, penguasa bumi, dia juga adalah penyelamat. Ya, ini yang tidak diakui oleh Judaisme. Dia adalah Mesias yang menderita, yang menanggung dosa manusia. Oleh beban yang ditanggungnya, kita memperoleh keselamatan. Nah, walaupun tidak di dalam Tanakh tidak tertulis bahwa Mesias yang diurapi itu adalah penyelamat, tetapi dari situ kita tahu bahwa salah satu tugas penting yang dijalankan yang diemban oleh Mesias ini adalah menyelamatkan. Ya kita bisa baca di Yesaya 53, hamba yang menderita gitu. Nah, dan seringkali tugas-tugas mesianik ini walaupun bukan mesianik eskatologi itu tidak bisa dipisahkan 100% dari penyelamatan. Contohnya Raja Saul. Raja Saul adalah orang diurapi, dia raja. Dia memang diurapi sebagai raja, tetapi sebenarnya secara tidak langsung dia melakukan tugas penyelamatan. Penyelamatan terhadap apa? Terhadap orang-orang Filistin. Jadi Saul itu diurapi sebagai raja dan untuk menyelamatkan orang Israel dari kepungan orang-orang Filistin gitu. Begitu juga Samson. Samson itu seorang hakim-hakim ya, seorang hakim. Dia juga sama mengemban tugas yang sama. Memprotek orang Israel gitu. Jadi secara tidak langsung tugas itu ada gitu, dan itu sangat spesifik di Mesias yang eskatologi ini. Ya, jadi kalau kita lihat picture yang lebih besar, kita bisa lihat dari kitab Kejadian 3 ayat 15. Di situ Hashem sudah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antar keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sebenarnya nubuatan tentang Mesias gitu loh. Dan Mesias ini bukan bicara tentang raja politik, bukan itu, tetapi Mesias yang menyelamatkan dari dosa, ya, yang membebaskan gitu. Bukan membebaskan dalam pengertian politik saja, tapi dari dosa gitu. Ya kemudian banyak juga nubuatan-nubuatan, misalnya dari Kejadian 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya ini memang bicara tentang Mesias lebih ke arah politis ya, sebagai raja ya gitu. Kemudian tadi saya sudah menyebutkan Yesaya 53, Mesias yang menderita, yaitu bukan bicara tentang Mesias sebagai raja, tetapi sebagai hamba yang menderita dan sebagai pembebas dari dosa gitu. Nah kemudian di Daniel 9 ayat 25 itu jelas dikatakan, di sini dikatakan demikian, maka ketahuilah dan pahamilah. Ini firman disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Daniel. Dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang raja, jadi seorang diurapi adalah seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota ini akan dibangun kembali dengan tanah lapang, paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, di sini jelas di sini dikatakan bahwa akan datang seorang Mesias. Kalau kita baca lagi di ayat 20 dan seterusnya, di situ dikatakan waktu yang diberikan adalah 7 kali 63 kali 7 masa yang kalau kita hitung ya, pengertian masa di sini yang dipahami pada saat itu adalah tahun ya, itu adalah 483 tahun. Ya, firman itu dikeluarkan. Firman itu dikeluarkan kapan? Memang kita nggak tahu kapan waktunya. Itu kira-kira zaman pembuangan, kira-kira 5 abad sebelum Masehi. Kita nggak tahu pastinya. Tetapi kalau kita hitung 483 tahun, itu jatuhnya nggak jauh-jauh dari awal Masehi. Jadi kalau kita lihat dari sini, Mesias ini sudah datang kalau menurut perhitungan ini. Jadi kenapa kita harus menunggu Mesias gitu loh? Kalau Mesias itu sudah datang. Dan di sini jelas kalau dikatakan, oh mana Mesiasnya? Mesias yang sebagai raja. Yesus bukan sebagai raja kok. Dia belum memerintah di Israel. Oh ya betul.
Karena di Daniel 9 itu dikatakan bahwa Mesias itu akan disingkirkan, padahal dia tidak bersalah. Jadi ini Mesias adalah Mesias yang disingkirkan begitu. Jadi itu yang menjelaskan kenapa saat ini dia belum memerintah sebagai raja gitu. Dan kemudian ada banyak lagi nubuatan-nubuatan gitu ya, bahwa Mesias itu adalah divine, ya, Mesias itu adalah ilahi. Saya belum menyebutkan ayat-ayatnya, ini kitab Tanakh, saya nggak bicara perjanjian baru. Ya, karena rasul-rasul zaman dulu memberitakan Injil bukan dengan Injil Matius, Markus, Lukas, bahkan dengan surat, mereka itu Injil belum ada. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan menginjil dengan kitab Tanakh. Tetapi di dalam kitab Tanakh itu jelas bahwa apa yang dikatakan rabi-rabi bahwa Mesias itu hanya manusia, itu tidak betul gitu loh. Tidak ada ayat yang mendukung itu. Dan kemudian iya, banyak sekali gitu ya ayat-ayat yang mengatakan bahwa Mesias itu sebenarnya divine begitu, dan itu sudah dipenuhi yaitu oleh Yesus Kristus. Nah, dari saya itu aja, saya kembalikan ke Pak Pras. Silakan Pak Pras untuk sebagai final introduction-nya gitu. Nggak apa-apa, udah suruh langsung aja selesai dulu. Oke, baik. Silahkan apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Ada berapa menit lagi? Bebas. Masih ada lagi nggak? Oh, nggak usah, nanti aja. Kecil banget suaranya. Nggak usah, nanti aja. Oh iya. Oh, kecil ya? Iya, ini gue singkirin soalnya. Udah gede ya? Sip, cakep gede. Ya, mantap. Ya, thank you atas penjelasannya. Gue bisa tangkap gitu, walaupun panjang tapi gue berusaha untuk menangkap. Dari Tuhan untuk seluruh manusia ini, kemudian dia menurunkan Mesias untuk menebus dosa-dosa manusia yang berawal dari Kejadian 3 nomor 15. Macam itulah generalnya. Ini menarik ya mengenai Mesias, karena dari kekristenan, yaitu siapa tadi tuh, Brethren Past dan juga Brethren Antonius mengatakan bahwa Yahudi dan kekristenan itu sama. Ini menarik ketika dibilang sama gitu. Nah, menariknya kapan? Nanti. Aku mau ke Ustadz Tahta dulu. Tafadhal Ustadz Zina Tahta. Oke. Saya mau menanggapin yang pertama, bukan nanggapin ya. Karena tadi saya mendengar bahwa memang Tuhan itu satu, ya. Jadi apa? Makanya di dalam Islam itu, ya, antara orang Yahudi dengan Islam juga dalam Al-Qur'an memang mereka itu Tuhannya sama. Makanya dalam Al-Qur'an, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Dan memang Allah itu Tuhannya semua para nabi. Makanya dalam ayat yang lain, qulu amanna billahi wa ma unjila alaina wa ma unjila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, jadi apa? Semua para nabi itu diutus yang sama. Nah, sekarang tentang Mesias ya. Mesias apa? Yang kita bahas? Mesias benar, Ustaz. Lanjut. Mesias ya. Nah, ini memang Mesias ini adalah wakil Tuhan kalau dalam orang Yahudi, raja, nah, dan pembebas yang diurapi ya. Jadi apa? Nabi, imam, raja, maksudnya yang tokoh yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Karena memang Israel saat itu umat pilihan. Ya, maksudnya umat pilihan itu Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Ini khusus. Makanya pasti Mesias ini untuk seluruh bangsa, tapi bertahap. Ketika dari mana nanti? Makanya ada Abrahamik gitu ya. Dari Abraham ini berangkatnya. Nanti dia mempunyai putra, Ismail dan Ishak. Nah, dari Ishak inilah yang untuk Israel saja. Yang mempunyai anak, Yakub. Nanti muncul-muncul Nabi Israel. Nah, nabi-nabi ini adalah Mesias. Yaitu yang membawa amanat dari Tuhan. Karena para nabi ini ajaran samawi. Maksudnya Tuhan itu tidak mau turun langsung ke dunia, enggak.
Tapi semua perintah, larangan, memperkenalkan dirinya melalui para nabi. Makanya manusia tidak akan kenal ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau turun. Caranya lewat para nabi, lewat Musa, nabi-nabi Israel gitu. Nah, kapan Mesias ini untuk seluruh bangsa? Nunggu dulu. Nunggu nabi-nabi Israel selesai. Makanya ketika nabi terakhir siapa? Adalah Yesus. Tapi Yesus ditolak, Yesus sudah selesai. Makanya ketika ditolak, mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Ya, kalau dulu kan Israel tertindas dari Fir'aun, maka menurunkan Mesias. Musa itu Mesias. Karena diperintah untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan, dari penindasan Fir'aun. Berhasil Musa. Diberi ajaran. Dipakai sampai sekarang oleh orang Israel. Terus ditinggal Musa, maka hancur lagi. Nunggu lagi. Daud sukses lagi. Setelah ditinggal Salomo, hancur lagi. Lalu nunggu lagi. Terakhir ketika Yesus diutus, malah mereka menolak. Gitu loh. Makanya ketika ditolak, final udah. Tinggal babak kedua untuk seluruh bangsa sudah. Karena tidak mungkin kan Allah terus-menerus untuk satu kaum. Sehingga kan ada ayatnya. Dekatilah anakmu Hagar karena dari dirinya akan menjadi bangsa yang besar. Maksudnya itu kalimat itu akan kuutus dari keturunan dia, yaitu Ismail. Diutus untuk seluruh bangsa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena mereka menolak nabi terakhir untuk Israel, final. Makanya bangsa yang dulunya ditinggikan, dari dulu kan di zamannya Yesus ke atas kan ditinggikan, direndahkan. Karena nabi yang terakhir mereka tolak final. Lalu bangsa yang dulunya direndahkan, siapa bangsa itu? Tidak mengenal Tuhan, karena Allah tidak mengutus. Ya, yaitu termasuk Arab. Ditinggikan. Kapan? Ketika Allah mengutus Mesias yang seluruh bangsa dari keturunan Ismail. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi Mesias itu jangan diarahkan ke Tuhan, jangan. Mesias itu manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang Allah inginkan. Kan tidak mungkin kan, hoi manusia, tidak mungkin Allah seperti itu. Makanya disebut samawi. Samawi itu ajaran dari langit. Jadi tidak mau turun. Tapi manusia kalau tidak turun, gimana mau mengenal Tuhan? Makanya semua para nabi itu jalan menuju Tuhan. Nah seperti itu. Mungkin itu saja dulu, Korea, silakan. Siap, thank you. Dari perspektif muslimnya ya. Nah ini aku langsung dari perspektif Yahudinya kalau gitu untuk Brother Prastias dan Antonius. Ini menarik ketika sama kekristenan dan Yahudi tentang perspektif Mesias ini, maka dalil-dalilnya pun otomatis sama ya harusnya ya. Karena dalam Yahudi itu contoh misalnya kita lihat ini mudah dipahami mengenai nubuatan Mesias dalam Yahudi itu ada di Yehezkiel 37 misalnya. Ini kita buka ya Yehezkiel 37. Share screen dulu. Nah, Yehezkiel 37. Sabda web. Sabda. Nah, di sini ini di nomor 26-nya dari 25. Mereka akan hidup di tanah Israel, tempat tinggal nenek moyang mereka, tanah yang telah kuberikan kepada Yakub, hambaku. Mereka akan tinggal di situ dengan anak cucu mereka turun-temurun, dan Daud hambaku akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Maksudnya keturunan Daud ya. Yesus kalau misalnya mau dimasukin ke Daud boleh, kalau sama Kores Kristus boleh. Dan aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, satu perjanjian yang kekal. Aku akan memberkati serta melipat gandakan mereka dan membangun bait kudusku di antara mereka untuk selama-lamanya gitu. Jadi nanti bait suci ketiga ini di Israel sana udah dibangun ya per tahun 2021. Itu udah dibangun bait suci ketiga, dan lembu merah udah ketemu di Yahudi sana gitu. Sehingga pembangunan ini mungkin Mesiasnya akan datang ketika bait suci ini jadi. Itu untuk Yahudi. Nah, terus aku akan mendirikan tempat kediamanku di antara mereka. Ya, aku akan menjadi ilah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apabila bait kudusku tetap ada di antara mereka, maka bangsa-bangsa itu akan mengetahui bahwa aku Tuhan telah menguduskan Israel untuk menjadi berkat khusus. Nanti ketika bait sucinya ada. Jadi bait sucinya mesti ada dulu gitu. Sehingga kalau misalnya Yesus adalah Mesias pas zaman Yesus hidup, enggak. Karena bait sucinya hancur pas Yesus pergi.
Nah, kalau misalnya Yesus turun bait sucinya ada, nah itu Yesus Mesias di situ tuh, cakep tuh, bagus. Lanjut lagi sekarang di dalilnya ada di Yesaya 43 ya. Yesaya 43 di sini menariknya. Yesaya 43. Ini nomor 5 sampai nomor 6 doang. Janganlah takut karena aku menyertai engkau, aku akan mengumpulkan engkau dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Aku akan membawa anak-anakku, laki-laki dan perempuan dari ujung-ujung bumi untuk kembali ke Israel. Nah, kalau misalnya zaman Yesus, dari dia lahir sampai dia disalibkan, Yesus yang versi perjanjian baru, ini kan belum kejadian. Mungkin kejadiannya pas dia turun kedua kali mungkin. Kan gitu ya. Ini nubuatnya. Nubuatannya begini. Yang terakhir ini adalah yang mesti diimani oleh kekristenan, karena ini adalah nubuat yang paling banyak kekristenan yang nggak setuju, padahal mereka tuh sama Yahudi sama-sama loh, sama-sama mengimani Mesias. Ini menarik. Di mana dia? Di Yehezkiel 45 nomor 22. Cuman yang di sini yang mesti dipahami adalah Yehezkiel, ketika zaman Yehezkiel, raja Yahudi udah nggak ada. Udah kosong. Sehingga nubuatan ini ditujukan untuk raja Yahudi yang akan datang. Siapa dia? Yesus dong dalam kekristenan ya. Yesus itu raja, raja segala raja dan di atas raja. Yesus dong. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus dalam nubuatannya Yehezkiel 45 nomor 22, my brethren. Perhatikan. Nah, ini ya. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai apa? Korban. Korban apa? Penghapus dosa. Waduh. Untuk siapa? Karena dirinya dan karena seluruh penduduk negeri. Yesus akan melakukan penghapusan dosa terhadap dirinya dan seluruh negeri ketika dia datang kedua kali sebagai Mesias yang menjadi raja. Apakah ini kita masuk ke pertanyaan? Brethren Antonius dan Brethren Pras mau bertekuk lutut dengan dalil ini bahwa Yesus akan melakukan korban penghapus dosa. Silahkan. Yesaya berapa tadi? 25 ayat? 45 nomor 22. Oke, udah begitu ya pertanyaannya. Itu aja. Itu dulu. Oke, Pak Pras mau jawab dulu, Pak Pras? Belum, nanti aja. Oke, Karena ini bicara nubuatan kan ya. iya. Oke, kita mulai dulu ya dari tadi. Apa tadi isu pertama yang dari Pak? Mungkin Pak Tahra nanti yang jawab, Pak Pras aja ya. Pak Pras, saya coba jawab Pak Kores ya. Boleh. Tadi yang pertama isunya gimana Pak Kores, bisa diulang lagi? Yang pertama, perdalil aja ya, per premis. Yang pertama, Yesaya 37 nomor 20. Ini sebelum dilanjut disclaimer dulu ya. Brother Antonius dan Brother Pras, gue ini orangnya sangat-sangat sola scriptura. Jadi gue menghargai apa yang tertulis, bukan apa yang berarti atau pokoknya gitu. Jadi apa yang tertulis itu yang gue hargai. Lanjut. Oke. Nah, ini di sini yang 37 nomor 25 sampai 26. Mereka akan tinggal di situ, anak cucu mereka turun temurun, dan Daud hambaku akan menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Gitu. Aku akan mendirikan tempat kediamanku di antara mereka. Kemudian dan bait kudusku di antara mereka untuk selama-lamanya, dan membangun bait kudusku di antara mereka untuk selama-lamanya gitu. Nah, isunya adalah kalau Yesus yang pertama turun terus disebut Mesias, nggak bisa. Karena dalil ini jadinya bentrok gitu. Bait sucinya kan runtuh. Belum ada lagi. Padahal di sini tertulisnya bait sucinya akan terbangun untuk selama-lamanya. Ini adalah yang diimani Yahudi sebagai Mesias. Nah, tanggapannya silahkan Brother Antonius. Oke. Sekarang coba buka Daniel sebentar.
Daniel Tadi Daniel 9 ayat 25. Daniel 9:20. Bentar ya. Sambil dibacain aja. Oke, saya bacakan lagi. Ini tadi sudah bacakan. Ya. Sebentar. Daniel 9 ayat 25. Oh, nunggu diliatin dulu ya. Sebentar. Ini. Nih. Sekarang dengarkanlah sejak saat dikeluarkannya. Nah, itu. Sekarang dengarkanlah sejak saat dikeluarkannya perintah untuk membangun kembali Yerusalem sampai saat kedatangan Dia yang diurapi. Jadi di sini jelas ya, Dia yang diurapi, Mesias, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dalam kurun 49 tahun. Ditambah dengan 62 kali 7 masa, 430 tahun. Berarti total berapa tadi? 483 tahun. Ya. Jalan-jalan dan tembok-tembok Yerusalem akan dibangun kembali, sungguh pun masa itu masa penuh kesulitan. Ayat 26-nya, sudah 62 kali 7 masa itu, atau 434 tahun, yang diurapi akan dibunuh, padahal ia sama sekali tidak bersalah, dan kerajaannya masih belum terwujud. Kemudian akan bangkit seorang raja dengan bala tentara yang akan menghancurkan kota dan bait Allah. Oke, dari sini ya. Menurut Daniel 9:25, Mesia itu akan datang 483 tahun sejak firman yang disampaikan oleh malaikat Gibrail kepada Daniel. Menurut ini. Ya, jadi hitung aja. Ya, saya nggak tahu. Memang kita nggak tahu tahun berapa, tetapi itu nggak jauh-jauh dari masa pembuangan Israel. Yang which is abad 5 sebelum Masehi. Bisa dihitungin. Bisa dihitung, ya. Kita nggak tahu jatuh tepatnya kapan. Tetapi itu nggak jauh-jauh dari awal Masehi. Artinya apa? Menurut kitab Daniel ini, Mesias itu akan datang di situ. Artinya sekarang sudah datang. Ya, dan dia disingkirkan, dia dibunuh. Padahal ia sama sekali tidak bersalah dan kerajaannya masih belum terwujud. Ya, inilah Mesias. Dan menurut tadi ini menjawab Pak Tahta juga ya. Pak Tahta kan menjelaskan Mesias itu begini begitu. Saya akan jawab begini. Kalau menurut Tanakh, apa yang dijelaskan Pak Tahta itu tidak comply. Saya nggak tahu kalau menurut Quran. Saya juga masih mempertanyakan apakah apa yang dijelaskan Pak Tahta comply menurut Quran, bahwa Mesias itu bisa Mesias eskatologi yang kita bicara, bukan Mesias yang general tadi ya, yang imam, raja. Mesias eskatologi yang ditunggu-tunggu, yang dinubuatkan sebagai keturunan Daud, ya sebagai Mesias yang menderita, itu bisa banyak gitu loh. Satu ditolak terus muncul lagi yang lain. Saya nggak yakin ini itu tidak comply dengan Tanakh. Dan saya masih mempertanyakan yang itu comply juga nggak dengan Quran gitu, konsep tadi. Tetapi yang jelas dengan Tanakh tidak comply. Mesias itu yang dibicarakan di situ adalah, ya mungkin orang Yahudi punya pandangan ada 2 atau 4 Mesias bahkan. Tetapi dalam kami melihat Mesias hanya satu. Yang kesekian dianggap orang Yahudi itu dipenuhi oleh satu orang, namanya Yesus Kristus. Gitu. Jadi kalau menurut Zambuatnya jelas, Mesias itu bukan seperti yang tadi Pak Kores ceritakan, gitu. Ya, Mesias yang ditunggu-tunggu sebagai keturunan Daud ini, ya itu bukan ditunggu-tunggu, tetapi sudah datang. Dan mengenai bait Allah, ya, bait Allah, kalau kita mengacu ke cerita Yesus Kristus, bait Allah yang dimaksud adalah tubuhnya Dia. Ya, jadi Yesus katakan, runtuhkanlah bait Allah ini, maka aku akan membangunkan dalam 3 hari. Ya, makanya, dan di sini kalau Anda baca di kitab Daniel kan jelas, akan dihancurkan kota itu, bait itu dihancurkan. Nah, saya mengkoreksi pendapat Anda bahwa pada saat Yesus hidup, bait suci udah runtuh, belum, bait suci belum runtuh. Ya, bait suci runtuh. Enggak, setelah Yesus ini kan bait sucinya jadi nggak selama-lamanya, runtuh dia. Iya, bait suci tidak selama-lama, tetapi Tanakh tidak mengatakan bahwa bait suci setelah Mesias itu akan bait suci setelah Mesias itu akan selama-lamanya gitu loh. Ya, di sini jelas, di sini kan katakan nih, setelah itu di kitab Daniel ini kalau kita baca lagi, dia akan disingkirkan. Kemudian datanglah seorang raja menghancurkan jalan-jalan tembok-tembok Yerusalem, gitu loh. Ya, dia akan menghancurkan kota dan bait Allah. Artinya kota dan bait Allah itu akan dihancurkan setelah Mesias itu disingkirkan. Ya. Nah, ini begitu. Terus sekarang korelasinya bagaimana gitu? Ketika kita lihat pertama, Yesus itu lahirnya tahun 1 Masehi. Itu tuh di tahun Yahudi itu kapan jadinya?
Ada yang bilang 4 Masehi, ada yang 1 Masehi. Menurut saya kita tidak bisa tahu tahun pastinya begitu. Tetapi nggak jauh-jauh dari awal Masehi. Nah itu menariknya kalau misalnya Daniel 9 nomor 25 ini dicocokkan 434 tahun itu pas ada apa ini? 483 tahun. Jadi 49 tahun ditambah 434 tahun. Jadi total 483 tahun. Gini ya. Ya itu tuh masa apa itu? Aku jelasin Itu, ya. Ya, Aku jelasin ya. Gini kan itu 69 kalau dikali 7 kan jadi 483, betul kan? Iya. Kemudian pada waktu Yesus dinyatakan dan diurapi itu kan sekitar tahun 29. Ya. Sekitar tahun 29 AD. Kalau dipotong kan jadi setelah dipotong jadi berapa tuh? Sebentar ya. 483 dikurangi 29. Berarti kan tinggal 454 tahun, ya kan? Sebelum Masehinya kan cuma 454 tahun. Oke? Ya kan gini, 483 dikurangi pada waktu masa Yesus dibaptiskan. Itu kan penubuatnya Nabi Daniel itu kan apa tuh? Sebentar, saya harus buka itu bahasa Indonesianya kurang tepat, bahasa Inggrisnya yang tepat. Sebentar ya. Enggak, soalnya ini kalau kamu mengadakan perdebatan yang seperti ini adalah per topik. Karena kalau kita mau cepet-cepet nggak bisa. Iya nggak apa-apa. Gua akan ini karena aja kalau saya mau jelasin, panjang. Iya, karena begini, karena begini. Gua ini gua ini nggak membantah Daniel 9, gua nggak membantah gitu. Tapi yang gua takutkan kalian membantah apa yang dibawakan Yahudi gitu. Padahal kan Yahudi dan kekristenan itu sama ya. Harusnya soal nubuatan Mesias. Enggak sama, Pak. Ya, kamu lihat ya, gini loh ya. Katanya pada sama waktu tadi kamu di awal. bicara tentang Kristen, kamu tahu kan Kristen ada berbagai macam, gitu kan? Pada waktu kamu bicara tentang siapa tuh namanya Islam, lebih sedikit dari Kristen, tetapi kan ada berbagai macam. Lalu masing-masing merasa yang Syiah pun merasa dirinya lebih benar daripada yang Sunni, gitu kan? Lalu pada waktu kamu ngomong Yahudi, itu juga mesti hati-hati. Yahudi itu bermacam-macam, gitu. Iya, ini Yahudi yang ortodoks. Bukan dong, itu ortodoks. Ini apa pembawaan mengenai nubuatan Mesias kan ortodoks punya itu. Kalau misalnya yang reform justru justru malah yang kayak Tovia Singer itu bukannya yang ortodoks. Itu ortodoks. Okay. Kalau yang reform itu mereka pro LGBT dan mereka nggak percaya Mesias. Itu ortodoks, bro, jangan mimpi. Enggak, nanti soal Yahudi saya yang jawab itu nanti. Bisa ya. Nanti saya jawab. Oke. Ini adalah dari keluarnya sebentar. Coba kita sahabatnya ya. Setelah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Pengurapan itu terjadi pada saat pembaptisan ya. Jadi kita lihat itu 2 tahun 29, kira-kira tahun 29 itu nanti kalau mau hitung masuk lagi ke perjanjian baru, anggap aja percaya dulu ya. Karena kalau nggak gitu kita buka lagi Kaisar Agustus tahun ke-14 rasa Kaisar Agustus. Iya, karena kita mesti tahu. Ini contohnya lagi ya. Tadi kan DLAI. Ini di Yahudinya menggunakannya minggu loh. Weeks. Iya, nggak ada masalah, memang minggu. Nggak masalah. Weeks itu 7 hari. Oh, ini nggak ada masalah ya? Iya. 7 kali 7 masa kan 7 kali 70 masa. 7 kali 63 Kalau masa. 7 kali 70 minggu enggak ya? Enggak pas. Enggak, berarti 63 minggu. Sama kan 1 minggu tuh 7 masa. 7 hari. 1 minggu tuh 7 hari. Karena di dalam ya. Oke, sebentar ya. Jadi 454. Lalu kita tahu bahwa Esra dalam ini melambangkan tahun. Esra itu tiba di Yerusalem pada bulan ke-5 tahun ke-7 Raja Xerxes 1 yang berarti pada tahun 459 ya. Nah, tetapi Esra itu berangkat atas izin raja, tapi misinya adalah misi pribadi. Dia pergi, itu ada di dalam Esra pasal 7 ayat 6. Nah,
Kemudian di dalam ayat berapa namanya, di dalam ayat 25 itu saat firman keluar. Saat firman keluar itu apa? Bukan firman, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah, di dalam bahasa Inggrisnya adalah fourth of the commandment, to restore and to build the Jerusalem. Siapa yang kasih commandment itu? Yang kasih commandment itu adalah sang rajanya ini, ya. Jadi kapan itu dikirimnya? Di dalam Esra pasal 7 ayat 11-12 itu dia dapat the copy of the letter that the king Artaxerxes give unto Esra the priest. Jadi datangnya surat perintah itu bukan bersamaan dengan Esra pulang. Sedangkan Esra pulangnya pada tahun 459. Jadi beda berapa tahun? Beda 5 tahun. Jadi suratnya itu datangnya kapan kita nggak tahu dan itu nggak ada catatannya. Tetapi secara tahun itu adalah sesuatu yang persis dengan sang Mesias yang nantinya akan disingkirkan di dalam Daniel pasal 9 ayat 25-26 ini gitu. Nah, kalau mau perinciannya ya satu-satu. Buka Iya, satu-satu. dirinci aja Nanti gitu. aja. Ini tahun pertama nih kapan Ini. gitu pembangunan. Terus bener nggak? Pas nggak dengan apa yang dengan apa nih penyaliban Yesus Ya ya? pas, karena zamannya Pas ya? Esra Artaxerxes itu adalah tahunnya adalah tahun 459. 459. Ya. Tahun apa nih? Masehi. Bulan kelima. Tetapi itu dia tidak membawa surat. Suratnya itu baru datang. Jadi di ayat Esra pasal 7, apa mau dibuka satu-satu ayatnya? Iya, boleh. Ya, kita buka ya. Esra pasal 7 ayat 6. Esra. Kalau ini bukan kenapa, gue bukan nggak bisa buka. Ntar penontonnya pada capek dengerin ini kan analitik. Kalau mau lu masuk, lu Nggak apa-apa, yang di satu-satu layar buka seneng ini kok. Seneng apa? Seneng Nih, ya. ilmu kok. Ezra 7. Esra, sebentar ya. Esra 7. 7:11 bukan? Sampai 16. Enggak, 7 ayat 6. Nah, Esra berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam kitab Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Raja memberi dia segala yang diingininya dan dengan tangan Tuhan Allah melindungi dia. Nah, ini adalah pulangnya Esra ini adalah pada Lu baca yang zaman mana? Bentar. Lu baca mana nih? Esra pasal 7 ayat 6. Sebagai pemimpin agama Yahudi itu ya? Ya, jadi Esra berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Ya, itu adalah pada tahun 459 BC. Tahu dari mana ini? Ada kan sejarahnya. Makanya kalau mau Coba sejarah buka satu-satu datanya. Kalau kamu mau aku siapin datanya. Tapi kalau kamu Ezra buka sekarang kan kita mesti buka yang Artaxerxes tuh kapan, kemudian tahunnya. kan tinggal gini doang. Apa sekarang kan zaman digital. Ya Semua silakan ada aja di kamu ini. cari. Nah, coba kita lihat di Judaism. Coba. Esain kata teaches year Judaism. Berapa? Ini belum keluar. Oh, bahasa 397 Hah? Berapa? 397 before century Britannica. Coba kita lihat mana lu punya itu. Britannica nih. Many scholars now believe that biblical account is not chronological and that Ezra arrived in the 7th year of Artaxerxes. Artaxerxes Dalam kurung 1, bukan yang 300. Itu Nehemia. Enggak, ini Ezra. Ezra arrived in the 7 years of Artaxerxes 2. Enggak, Artaxerxes 1. Tahun ke-7. Artaxerxes 1. Inilah arrive in the 7 year of Artaxerxes 2 dibilang Britannica. Bentar ya. Ini Britannica. Coba kita lihat Judaism. Mana sih? Ayo dong Judaism, keluarlah engkau.
Ini. Oh ini. Oh ini nih 465 424 nih. Jewish Virtual Library. Berapa? Bentar ya. Arta. Lima tiga delapan 516 pembangunannya 516. Berapa nih dari 516 sampai ke ini? Bentar ya, the second period. 458 kan dia punya pemerintahan kan? Iya, terus pembangunannya In the 7 year of until the rebuilding of temple, dalam kurung ini. 516 BC. Enggak di bawah tuh yang 8 tuh. Commerce in the 7 years of the reign Arta apa nih? Kalau bahasa Indonesianya Artasasta ya. Artaxerxes. Artaxerxes ya, bahasa Inggrisnya Artaxerxes. Yang ini. Enggak atas lagi. Nah, ini nih. When Ezra led back to Jerusalem, itu adalah Ezra, mana sih? Kan tadi gue bilang 500 berapa? 500 berapa tuh? 534. Gue tadi bilangnya 459, ini di sini 458. Nah, kemudian kan kita cuma punya waktu 454. Berarti kan lu baca yang mana kan? sih? Tuh ada tuh. Gua gimana nunjuknya ya? Bisa nunjuk gak ini? Coba bacain. Lu coba kasih petunjuk deh. Tadi dari yang 445 naik ke atas. 44 ke 5 naik 1345. Baris kelima dari 445. Mana 445? Set dah. Tadi yang lu tunjuk 445. Stop. Jangan dirobah. Nah, ini. Nah, itu 445. Naik 5. Ini 458. Ya, 7 years the reign of Artasasta when Ezra is given. Ini, Ya. Gini, ini adalah karena dia anggap bahwa pada waktu Ezra balik itu sudah bawa mandat, gitu loh. Jadi ini adalah tafsiran Yahudi nganggapnya udah bawa mandat. 458 itu udah bawa mandat. Padahal kalau kita baca di ayat tadi balik lagi ke kitabnya Ezra 7. Ezra 7 itu ada 2 periode di mana Ezra itu berangkat pulang. Lalu di ayat 11-nya baru inilah salinan surat yang diberikan. Nah, mereka nganggapnya itu satu kejadian di mana waktu dia pergi salinan surat itu udah dapat gitu. Enggak sih Kak, kalau di sini dijelasinnya enggak mengenai pulang atau pergi ya, apa namanya? Komensis mengomandokan di tahun ke-7 di masa kekuasaan Artaxerxes 458 di mana Ezra mendapatkan royal mandate to lead group of exile. Karena dia nganggapnya, Yahudi itu nganggapnya pada waktu Ezra pasal 7 ayat 6 dia itu pulang, yaitu tahun 458, dia itu udah bawa mandat, gitu loh. Padahal kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya Ezra pasal 7 ayat 11, now ada kata now this is the copy of the letter the king Artaxerxes give unto Ezra the priest. Ya. Lu tahu dari mana kalau misalnya 458 itu adalah tahun Ezranya pulang? Tahu dari mana? Ya itu tadi yang dibilang bawa perintah itu dia nganggapnya bawa perintah sambil pulang gitu loh. Lu tahu dari mana kalau bahwa Yahudi itu menganggap hal tersebut begitu?
Loh, itu kan seperti itu kan? Itu When kan Ezra dia is given royal mandate to lead the group, ketika Ezra diberikan mandat dari raja untuk memimpin grup ini kembali ke Yerusalem kan gitu. Gini, kalau di dalam apa tuh Kenapa namanya bisa lu Daniel, bilang salah tanggalnya? Harusnya tanggal berapa memang? Dapat dari mana lu bilang ini salah tanggal? gua nggak ngomong salah tanggal. Gua nggak ngomong Tadi lu bilang bukan, sebenarnya mandatnya itu dikirim Gini, setelah mereka pulang, gini. kan gitu lu bilang. Gini ya. Tahun ke-7 458. Lalu kan di dalam itu Kabat ya, tadi yang lu buka Kabat ya. JewishVirtualLibrary.org. Ya, dia kan bilang itu dia bawa mandat, bener gak? Is given, diberikan mandat. Ya, diberikan mandat, bener kan? Ya, Jadi dia nganggapnya mandatnya tahun berapa? 458 kan? iya, Betul? betul. Nggak mungkin dong dia dikasih mandat sebelum dia pulang. Betul nggak? Gak mungkin dia dikasih mandat sebelum dia pulang, ya. Ya, jadi dia waktu pulang dianggapnya yang jadi kalau kita masuk ke Esra pasal 7 ayat 6, yaitu pada waktu dia pulang, yaitu pada tahun 458 dia dikasih mandat gitu loh. Sedangkan di dalam kitab punya penafsiran karena ayat pasal 7 ayat 11 itu orang menganggap bahwa now ada perkataan now, this is the copy, the letter itu adalah sesuatu yang dikirimkan kemudian. Jadi berapa lama dikirimkannya kita nggak tahu. Jadi mandatnya itu diberikan bukan Esra yang bawa pulang, tetapi dikirimkan. Ada surat yang dikirimkan kepada Esra dari Raja Jadi Asasasa. mandatnya itu bukan perkataan tapi surat kalau kekristenan. Kalau Yahudi itu perkataan gitu. Enggak dong, itu sama di dalam pasal Esra pasal 7 ayat 11. Ini sekarang ini kita kan. masuk ke tafsiran. Nah, permasalahannya di situ. Oke, permasalahannya tafsirannya kenapa enggak yang ini yang 458? Karena Kenapa enggak yang ini yang 458? Karena secara bahasa orang menganggapnya bahwa itu enggak diberikan langsung. Kemudian Iya, kan enggak diberikan langsung. Kenapa enggak yang ini yang 458-nya? Hah? Ini kenapa harus yang ini yang 458? Kenapa Ezra 7 nomor 6 yang 458? Kenapa enggak yang Ezra 7 11? Karena Gue pengen tahu alasannya kalau apa. kita baca Esra pasal 7 ayat 6 dan 11 itu kan ada Iya. dua kejadian. Oke. Itu diberikan perintahnya kan kalau di 458 itu ya diyakininya adalah pada waktu Esra pulang diberikan gitu loh. Jadi 458. Nah, mengenai ada keterangan lain nanti aku kasih ke kamu. Datanya itu nanti aku ituin. Aku kan nggak nanti nyatetin datanya ya. dari mana ya. Nanti aku akan Pantesan kasih jadinya ke kamu. maksudnya gini ya, ujung-ujungnya itu nggak presisi waktunya dengan Bukan nggak presisi karena itu kan zaman kuno. Kita nggak tahu tahunnya secara Ya ini. udah. Ya Tetapi udah, oke deh. apakah ada kejadian itu terhadap sesuatu yang lain? Nggak ada di dalam kejadian Israel. Nah, yang gue pengen tahu itu lu tahu ada rentang waktu datanya. dari Makanya 76 sekarang- sampai 711 itu di mana? Kok bisa tahu rentang waktunya segitu tuh dari mana? Itu loh Rentang yang waktunya. menarik gitu. Oh enggak, nggak dikasih tahu. Jadi rentang waktu Nggak dikasih tahu? Terus kenapa lu bisa ke Daniel 9 kalau nggak tahu rentang waktu ini? Kalau saya sih gini Kores Loh ya. enggak dong, waktunya kan deket kan? Waktunya deket kan? Sesuai kan? 45. Nah itu, iya ini rentang waktu 76 sebentar, 458 sampai ke 454. 4 tahun kan? 458 ke 454 4 tahun. Nah itu dari mana dapat 4 tahun itu dari mana? Kenapa? Ya kita kan nggak dikasih tahu persisnya. Tahun persisnya nggak ditulis. Oh pantesan. Nggak apa-apa. Ada masalah apa? Orang Nggak Yesus ada, nggak umurnya ada. berapa juga nggak Iya, dikasih iya, tahu. nggak apa-apa. Intinya Nggak apa-apa. Kores, Siap. dia sudah datang. Kores, intinya dia Iya. sudah datang. Dia tidak perlu tunggu-tunggu gitu loh. Karena Iya. kalau kamu Ini nggak, menyangkut maksudnya di gini, karena pasal dalam 26, Yahudi dia itu harus menunggu. karena Iya, mereka Yahudi menunggu, itu kan? nggak apa namanya ya. Ini tahun apa gitu setelah dihitung dari tahunnya Artaxerxes sama siapa satu lagi tuh? Nah, kemudian kamu Ezra harus tahu ini juga. ada apa di sana gitu kan? Nggak Kamu ada juga apa-apa harus dalam tahu keimanan bahwa Yahudi itu gini, yang menarik gitu loh. Jangankan ke yang sejauh ini. Bahkan Herodes Agung meninggal pun ada yang bilang 4, ada yang bilang 1. Gitu. Jadi sejarah. Yang bilang Iya, 4 dan itu 1 itu pasti. antara Yahudi dan kekristenan atau sesama kekristenan? Data sejarah bukan soal Kristen, bukan soal Yahudi kalau data-data gituan. Oh, Ya, sama aja data kayak gituan nggak ada kelahiran hubungannya Yesus sama nggak ada yang bisa agama. dipastikan.
Kores gini, Oh, tahun kelahiran Iya, Yesus bukan. tidak ya gimana gimana, kamu sekarang spesifik? gimana Itu dong ini disesuaikan, mau makanya nepatin dikatakan Daniel 9 ke siapa mana? Ke Ezra 7 kalau kayak gini caranya. nggak ada masalah kan. Daniel 9 itu mengatakan apa namanya 47 minggu, kemudian kita begitu lihat ke Esra, ya memang waktunya itu ada di sekitar situ. Dan Di siapakah yang sekitar menjadi situ Mesias pada saat itu gitu. yang yang dimaksud dengan yang diurapi kalau bukan Yesus? Nggak ada lagi. Di zamannya Yesus ada siapa yang diurapi? Gitu Tidak loh. disingkirkan, padahal tidak ada Oke, salahnya apa-apa. Diurapi, oke. betul, Jadi Yesus disingkirkan, itu nggak ada diurapi salahnya. ya. Ya, karena dia Oke, Mesias. siap, Jangankan diurapi. gitu deh, perayaan hari gini, kita perayaan daripada agama setiap tahun, itu apakah setiap tahun kembali tepat kepada perputaran bumi yang paling tepat? Enggak, mau Perputaran bulan. enggak, terserah mau Natal mau apa. Enggak Perputaran. dong. Kalau Enggak, gua perputaran enggak ya, kalau Natal perputaran dia waktu ini ya harus Natal perputaran Natal itu tahun dia dong. solar. Solar kalender, bukan lunar. Perputaran matahari kalau Natal itu, bukan bulan. Ya makanya itu pun kan waktunya karena kan koma-koma. Jadi setelah berapa waktu ada pergeseran satu hari gitu kan. Setiap berapa kan mereka ada keterlambatan tanggalan kan nggak bisa koma-koma. Sebenarnya pergeseran itu karena dipaskan kepada kalender Gregorian yang lunar gitu. Karena kalau misalnya kita tetap penanggalannya pada bulan, nggak ada itu pergeseran satu hari itu nggak ada sebenarnya. Gitu Sebenarnya Mas. gini Kores ya, kalau kamu ingin mengungkapkan bahwa tahunnya itu tidak akurat, maka beban pembuktian ada di kamu gitu loh. Kamu harus tunjukin. Iya, ini kan tinggal ditambah. Contoh tadi total berapa total? Coba total berapa? Ya totalnya 483. 483. Lah ini di sini aja 4 berapa Ya nih? karena gini, memang umurnya nggak dikasih 458 gitu. Beda puluhan tahun. Gini, Enggak, sekarang tahun kelahiran Yesus tahun berapa? Kamu tahu nggak? Itu dia. Kores. Ini Brother Antonius ini loh, lihat ini dari Yahudi punya. Sebentar. Saya balik lagi ke situ. Oke. Nah, ini lihat ini 458. Coba. Tadi total yang dihitung itu berapa? 483. Itu kelewat berapa puluh tahun itu? nggak lewat berapa puluh tahun, lewat 4 tahun. Enggak, itu perhitungannya Dari pasal dari 7 ayat 6 sampai pasal 7 ayat 11 itu memang bukannya datangnya bareng-bareng. Jadi beda 4 tahun. ya enggak bilang beda 4 tahun dari mana kalau kamu sendiri tidak tahu tahun Tanya kelahiran Pras, tanya Pras. Enggak, pasal 7 ayat 6 itu adalah pulangnya itu pada tahun 458, 459 menurut tepatnya itu 459. Nanti gua kasih datanya, kalau sekarang mendadak gini kan itu. Tetapi kemudian di dalam pasal 7 ayat 11 itu ada surat yang dikirimkan oleh raja. Nah, surat yang dikirimkan itu tahun berapa nggak dikasih tahu. Iya, itu rentangnya tuh berapa? Apakah 4 tahun atau cuma Nggak seminggu tahu, atau 2 minggu gitu? Nggak dikasih tahu. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, Antonius di sini, Brother Pras, mencocokkan hal Nggak tersebut ada masalah. kepada apanya Yesus sih? Apanya lahirnya Yesus maksudnya tuh atau matinya Yesus? Penyalibannya berarti ya? Nah, gini Kores. Kita kan Masa semua diurapinya. untuk mengatakan siapa Mesias itu kan harus ada usaha mencocokkan, bener gak? Makanya saya bilang kalau bukan Yesus siapa yang ada ingin cocokkan? Coba kita. Gua tuh gini loh, gua nih sepakat Yesus itu Mesias, oke Mesias. Yesus nanti akan melakukan korban penghapus dosa, iya, karena memang nubuatnya tertulis begitu. Yesus akan mengumpulkan lagi orang-orang ke Israel, iya. Nanti yang kedua kalinya, tapi pas zaman Yesus hidup dia belum jadi Mesias karena tidak ada satupun nubuat yang tergenapi. Contoh Daniel 1 nomor 9 sampai 25 26 itu kan nggak pas. Nggak gitu. pasnya di mana? Timingnya nggak pas gitu. Di sini ada 48 gitu kan. Jelasin. Daniel kamu aku coba jelasin nggak pas gimana? Nah ini lihat perhatikan di sini. Ini dari penjelasannya 7 year of the reign of Artaxerxes when Ezra is given a royal mandate to lead a group of exile back to Jerusalem. Itu tahunnya 458 gitu. Nah terus tadi domba kecil bukan domba kecil udah meninggal. Pras bilangnya berapa? 483, 454 ya? Iya 454. 454 gitu. 4 tahun beda gitu. Penanggalannya masa Tuhan meleset kan gitu ya? Bukan, makanya lu nggak ngerti yang gua ngomong. Orang itu kan penafsirannya orang Yahudi. Dia menganggap 458 itu adalah diberikannya mandat.
Sedangkan di dalam Esra itu menunjukkan bahwa ada perbedaan waktu, adanya surat yang diberikan kepada itu, dan tapi itu berapa tahun jaraknya nggak tahu. Berapa minggu nggak? Berapa tahun kan benar gitu loh. Masa disuruh misalnya kita ngomong sekarang suratnya nyusulnya 4 tahun kemudian, nggak kelamaan itu? Nggak ada masalah. Ada masalah apa? Nggak usah kita yang nentuin. Iya, kalau misalnya nggak ada masalah, ya berarti nggak ada masalah juga kalau misalnya Yahudi bilang nggak akurat gitu loh. Ada FedEx. Iya, maksudnya kalau 4 tahun kan kelamaan, namanya raja punya utusan. Cuma ya nggak apa-apa. Gua menghargai. Enggak, gini deh, gini. Kalau lu bilang seperti itu ya terserah. Tapi itu Nggak, memang gini. kan nggak selalu diberikan secara mendetail setiap hal. Oke? Iya. Boleh lah. Sip lah. Apa Antonius mau apa? Ya oke, intinya sih gini, mereka menganggap tidak akurat berdasarkan cara perhitungan mereka, tafsiran mereka, silakan gitu. Cuman siapa? Iya, karena ini yang soal Daniel 9 nomor 27. Kita tadi ngambil dari yang kekristenan dulu ya. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari Yahudi, contoh misalnya ini. Tuh, ini lu putar-putar di satu tempat yang kalau mau kita buka topik mengenai ini khusus bahas ini kan soal ini kan soal nubuatan Mesias kan? Iya. Itu dia. Lalu Nah, sekarang nih contoh misalnya yang 26 akan membangun bait kudusku gitu. Nah, ini menurut tanggapan kalian gimana kalau membangun bait kudus itu? Apakah Yesus dibangkitkan itu membangun bait kudus berarti? Coba kita ini bait Allah. Ya, kita gereja Allah. Ini bait Allah. Orang Kristen tuh bait Allah. Berarti sudah dibangunkan ya? Kita ini ada tempat kediaman Allah. Kemudian nanti Yesus di dalam dalam 3 itu yang menjadi bait adalah Allah. Iya. Oke, nah Itu berarti kalau membangun bait kudus itu itu tidak ada hal lagi yang bait Allah. rohani di dalam Kristen. siap. Berarti bait kudus itu ada banyak berarti ya? Bait kudus ada Bukan banyak. masalahnya ada banyak, waktu dia bicara bait kudus itu ada berbagai aspek gitu. Seperti contohnya kita ini adalah bait Roh Kudus, tetapi di dalam kekekalan itu dikatakan Allah yang menjadi bait. Lalu siapa yang di dalam, siapa yang di luar, siapa yang bait, siapa yang bukan bait. Karena di sana di dalam Kristen itu memang di dalam Alkitab itu bicara hal-hal yang sifatnya metafor dan perlambangan. Perlambangan dan metafor itu tidak sola scriptura. Loh, siapa bilang? Sola Scriptura itu artinya dasarnya adalah firman Tuhan. Iya, Gitu. kebenaran itu berasal Dasar dari doktrin kitab adalah suci itu firman sendiri Tuhan. kan gitu. Bukan berarti tidak ada penafsiran. Penafsiran itu tidak tertulis, jadi bukan sola scriptura. Kamu baca Orang kitab di dalam Daniel aja sola penuh scriptura itu perlambangan. ada sebentar Oh, hermeneutik. enggak, kalau sama Kores Kristus harus sola scriptura, mau bahas Al-Quran atau Biblos harus sola scriptura. Masalahnya. Sola scriptura itu apa? Kebenaran itu datang dari kitab suci itu sendiri. Ya, tapi kitab sucinya ditafsir kan ada. Nggak boleh. Siapa bilang? Nggak boleh. Orang kita ada hermeneutik. Nggak boleh, hermeneutik itu akar katanya Hermes, dewa Hermes itu, dewa kepintaran, nggak boleh. Yang kamu ngomong itu nggak boleh, itu siapa yang ngomong gitu loh. Kalau kamu Nggak yang boleh. ngomong, Ya gua terserah ini kan kamu. soal skriptura rumusan bapak-bapak gereja yang gua hargai dan hormati. Siapa bilang Pak Urusan Bapak Gereja itu abad 16? Iya. Bapak Iya. gereja lah abad 16 juga. Enggak, Bapak Gereja siapa? Bapaknya siapa? Lutheran. Bro, itu Ya. lu udah melanggar masuk ke kita punya itu, lu merasa bahwa sola scriptura. Lu lihat dong di dalam reform di kita yang Protestan itu ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu apa? Nggak boleh, hermeneutik itu akar katanya Hermes, dewa itu nggak boleh. Ya Nggak, kamu terserah, salah itu kan memahami kita pengertian bicara sola scriptura. intinya. Itu nggak ada pertentangan dengan hermeneutik. Sola menyendiri, skriptur kitab suci yang menyendiri. Ya, Nah, itu gua. Artinya sola dari scriptura kitab itu Nggak boleh, jelek. Tapi harus jelek. bukan total, Bapak tetapi Gereja. bukan Sesat. berarti ada penafsiran. Kalau karena pakai ada ayat tafsiran implisit, sesat, ada sola ayat scriptura. eksplisit. Gini kok Nggak, kamu kamu yang salah nggak boleh. paham. Salah paham sola scriptura. Iya. Masa sola scriptura paham. pakai tafsir nggak boleh lah. Loh, siapa Kita bilang nggak ada memahami tafsir? kalimat tuh nggak mau melibatkan tafsir. Gini. Lo nggak bisa lah. Berarti itu anti sola scriptura namanya. Oke, aku Nggak ada hubungannya, boleh nggak ada jawab nggak? hubungannya. Kita boleh jawab nggak? Kamu Boleh. Itu terus. Oke, aku jawab ya. Di dalam Alkitab itu jelas bahwa kalau Kristen mengatakan ada yang namanya metafor dan sebagainya itu memang ada. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Paulus berkata bahwa batu karang yang mengikuti adalah Kristus.
Jadi semua nabi, semua rasul dan Yesus dan itu ada bicara hal-hal yang memang sifatnya metafor. Kitab Ada Daniel hal-hal aja yang penuh bersifat dengan lambang. metafor. Gitu. Tapi Tapi ini kan nubuat bukan metafor soal akan ada datang. Sebentar. Ya kan? Lalu di dalam Alkitab itu ada yang bersifat implisit, ada yang eksplisit. Ada yang bersifat tersurat, ada yang bersifat tersirat. Itu semua ada. Jadi sola scriptura itu bukan bertentangan dengan hal itu, tetapi harus dasarnya Alkitab. Dan ada prinsip-prinsipnya. Kalau saya mau ngomong di sini, panjang. Iya, makanya kalau sola Nggak boleh scriptura, pendapat manusia. kalau misalnya kita sola scriptura, semua jadi simple, Pras. Nggak akan jadi panjang-panjang, semua simple. Siapa bilang? Siapa Iya. bilang simple? Kalau simple, maka orang belajar Alkitab 3 tahun udah selesai, semuanya udah jadi profesor. Tuhan kan mau memberikan Ya kan nggak semua orang bisa kepada bayar orang yang sekolah. sungguh-sungguh mencari. Jadi gini, kalau kamu mau masuk, kamu juga kalau masuk ke Al-Quran pun, kamu harus tahu bahwa ada penafsiran juga, ada semua ada diberikan pengertian. dan Iya, kalau ada sama gua pemahaman. harus letterlet kalau sama gua. Apa yang tertulis Nggak itu di bisa, mana? nggak bisa lu yang nentuin kebenaran. Jangankan Lah gua Jangan- gimana? Masa mau jadi masa cuma gua doang yang soal scriptura di sini? Salah, lu salah pengertian soal scriptura. Oh, berarti lu punya pemahaman berbeda. Lu punya Enggak pemahaman dong. pribadi soal scriptura. Lu yang nggak ngerti soal scriptura, lu Kamu jadi yang- Sola punya apa sola artinya sola? Kamu punya Sola pengalaman artinya apa? pribadi Sola Sola? itu hanya tentang soal scriptura, bukan Scriptura? scripture. Artinya berarti Loh, di scripture-nya ada sesuatu yang bersifat tersurat, nah itu ada yang sesuatu arti- bersifat artinya- itu artinya tafsir kamu nggak itu, boleh bawa- itu bawa- ditakwil. memang ada. Kitab lain. Memang ada Hermeneutika dikatakan itu. termaterai. Kamu nggak Udah. boleh bawa kitab Saya Weda, teman-teman. Quran untuk Sholat. Ya udah ini Iya, soal boleh. scriptura kita nanti Mau lagi masuk. bahasnya. Kita lanjut lagi ini ya. Saya sama Antonius itu adalah sola scriptura dan tota scriptura. Enggak, lu pendusta, lu tidak soal scriptura. Lu Lu yang nggak lu ngerti penafsir, sola lu scriptura. penafsir biblos. Lo Nggak memang boleh. ada penafsiran sola scriptura tuh ada penafsiran. Scriptura Nggak sama ada hermeneutika penafsiran soal itu scriptura yang sejati. kamu ambil pengertian soal scriptura dari mana, Kores? Dari Itu kan arti istilah dari linguistiknya lah. Kristen. Linguistik makanya. saya tengahi ya teman-teman. Iya. Sola sama hermeneutik itu sama. Hermeneutik itu artinya tafsiran dari ayat lalu dengan ayat itu hermeneutik. Itu sama, sola scriptura sama hermeneutik itu sama. Iya, jadi bukan berarti sola scriptura menolak hermeneutik. Nah, Tetapi- itu benar tadi yang dibilang tadi siapa kawan itu. Itu benar. Kalau misalnya menjelaskan ayat Iya, dengan ayat itu benar. sola scriptura. Cuma kalau menjelaskan ayat dengan asumsi pribadi, waduh ini yang nggak kejahatan sekolah ini. scriptura nih ya, Kores saya kasih tahu. Itu eisegesis. Ya misalnya menafsir Alkitab berdasarkan pemahaman dari kitab Weda, dari kitab Quran, dari Kalau dari pribadi, filsafat. kalau dari pribadi, Makanya Loh, dari pribadi kayak gitu. pemahaman untuk seperti ayat yang dibicarakan itu nggak ada masalah. Memang kalau dari pribadi pemahamannya datang, itu gimana? Kalau itu di luar dari Alkitab itu bukan sola scriptura. Kalau itu Kan kalau di luar kamu dari masuk- Alkitab gini, bukan Nggak, sola di luar dari scriptura. Alkitab gini maksudnya gini, gini. Kores, dengar, kamu nggak mau dengar masalahnya gitu. Iya, Ini nggak gua mau dengerin dengar. dari tadi. Kamu mau jadi Kristen, kamu yang sudah lebih Kristen. dijelasin tapi padahal kamu nggak nggak. dengar gitu. Memang gua ini Kalau pengikutnya gini loh, Yesus kok. kalau Salah. kamu bawa konsep lain di luar Alkitab, pengertian pribadi kamu seperti itu namanya eisegesis, itu tidak sola scriptura. Jadi kalau kamu bilang pengertian pribadi dalam arti apa? Kalau kamu bawa konsep Muslim untuk menjelaskan Alkitab itu yang tidak Enggak, sola gua bawa sola gitu. scriptura bukan Muslim. Ya, enggak, contoh, Kalau Muslim contoh, ada apa ilmu tafsir itu ada Enggak. banyak. contoh, kamu nggak usah potong Siapa dulu. yang Saya bilang nggak di saya sola nggak scriptura bilang nggak ada kamu ilmu tafsir? Gak boleh, soal scriptura nggak boleh ilmu tafsir. Nggak salah itu. Oke, perbaikin. Itu nanti kita akan bikin topik Yesus baru. sih, Apa gini itu loh, sola Yesus itu scriptura, udah- hermeneutik? Yesus itu udah ngomong di dalam 4 Injil, masa nggak cukup buat kalian? ngomong apa? Masa nggak cukup Yesus ngomong 4 Injil? Butuh berapa Injil lagi supaya nggak perlu pakai tafsir-tafsir pribadi? Bukan masalahnya seperti itu. Maksudnya gimana Yang sih? cukup- Saya aneh sekali cara pikir kamu. Iya, ada hal-hal yang tidak dinyatakan di dalam Ulangan pasal 29. Hal yang Dijelas itu adalah bagi kamu. Torah, hal yang tidak kejadian, dinyatakan ulangan, adalah bagi Imam, Tuhan. Bilangan dan Keluaran. Ini penjelasannya kitab nabi-nabi dan kitab puji-pujian. Penjelasannya di sana. Ya, Dan itu- semua yang tidak terjelaskan di dalam kitab nabi-nabi dan kitab apa nyanyi-nyanyi puji-pujian itu dikembalikan kepada Torah lagi, sola scriptura. Perjanjian baru, segala apa yang ada di dalam Biblos dijelaskan oleh para Sola scriptura itu murid-murid. artinya kamu kalau mau bangun doktrin harus ada di dasarnya di Alkitab. cakep.
Gitu Cakep. loh, harus ada Gitu. dasarnya, bukan berarti Alkitab tidak boleh ada penafsiran. Tidak boleh ada yang penafsiran yang datang dari pribadi, nggak boleh itu. lo enggak, bukan datang dari pribadi ya. Itu kan ayatnya seperti begitu. Ya kita bicarakan bahwa ayat itu mengatakan demikian, ada waktu yang tidak dibicarakan, itu bukan. Nah itu, nah terus kalian ngomong bait suci ada banyak ini karena di badan-badan kita itu gimana maksudnya? Memang karena ada Coba. bait suci yang mengacu kepada Allah sebagai bait suci. Kita gereja sebagai bait suci. Pengertiannya apa? Gitu. Berarti yang dibangun di sini bait sucinya banyak. Waduh, apa ini? Suara apa ini? Guncangga noise-nya tuh. Buset dah. Ini cuma muter-muter di satu hal doang, lu cuma ngajak ribut doang, lu sama Malik Enggak, gue ngajak ribut. Serius. Debatnya. Serius, gue nggak ngajak ribut, serius. Ini kan gue nanya membangun bait suci. Apa? Kan gue cuma gini Ya, loh. sekarang Gue gini cuma loh. lu bilang gini. Sebentar, gue jelasin argumen dua. Dikit aja. Pak. Sebentar. Setiap topik kalau gua harus jelasin, contohnya tentang bait suci nih. Sekarang gua bisa nih jelasin nih. Tetapi kita 1 jam ke depan, 2 jam ke depan itu bicara tentang hal itu. Sedangkan topik kita Mesias, makanya gua nggak mau lanjutin pembicaraan. Tetapi Memang lu gue tetap muter di situ coba terus, dipahami. Apa gue ngebantah dari tadi ketika lu bilang, oh ini bait suci ini ya badan-badan manusia. Gini Oh loh, berarti kamu bait nggak suci bisa banyak. setiap perkataan itu dijadikan suatu bahan perdebatan. Kalau setiap perkataan dijadikan bahan perdebatan, hanya akan ribut. Kalau menurut saya nggak Gue begitu. bukan mendebat. Lu apa ya? Lu kalau nggak menerima nggak bisa. tanggapan gue. Itu yang terjadi. Nggak salah. Kita bicara tentang Mesias. Maka yang kita perdebatkan baru topik Mesias. Jangan topik tentang bait sucinya, kemudian tentang sola scriptura. Itu namanya lari-lari. Kalau setiap bagian dan koreksi mau kita ya, perdebatkan satu lagi. seperti itu, kita nggak akan masuk. Seperti contohnya tadi Ustadz Tata. Kalau saya mau jawab dia, kemudian masuk ke Allah Tritunggal juga bisa. Tetapi kan judul kita bukan Allah Tritunggal, bukan tentang Allah, bukan tentang Iya, Yesus karena di adalah sini kan Tuhan, larinya di bukan. sini. Di sini kan dibilang mereka akan hidup di tanah Israel. Dan aku akan membangun bait suciku. Terus di situ lu tafsir. Bukan Oh ya, kita semua tafsir, juga karena bait gini. suci. Karena Ketika gini gua- loh, kedatangan Mesias itu aja ada Malah dua. ngambek. Kenapa Kedatangan ngambek? Mesias Buat ada aja balik. dua. Apa? Kedatangan Mesias ada dua. Iya. Tunggu sekilas dulu nih, ada dari netizen bilang dari tadi kedua belah pihak ini muter-muter mulu. Iya, Kembali ke tema karena topik lu aja, tidak, seperti karena lu Mesias. cuma mau nyalakan di satu poin. Kalau kita harus bicara tuh secara globalnya, kita sedang bicara Mesias. Enggak, maka di yang sini gue tuh gini loh. Di sini tuh gue gini loh. Gue tuh ketika lu Sorry, membilang soalnya netizen sesuatu, yang maka di ngomong. situ gue Iya, mencoba langsung. mengelaborasi. Oh, bait sucinya banyak berarti. Di situ lu malah nggak terima dibilang bait suci banyak. Ini kan yang jadi masalah. Sampai ke topik aja. Sebenarnya kamu ingin buktikan apa gitu loh? Kamu membuktikan Ya, bahwa kamu- itu salah. kamu Di, di sini tuh gue ingin membuktikan Kandidat begini. kamu siapa? Nah, gini, Pertama, Kandidat di kamu, sini. kandidat Intinya kamu begini Mesias ya. Itu kalau bukan Yesus siapa yang memenuhi Daniel itu aja. Kalau kamu bilang itu salah-salah, kamu sendiri harus buktikan yang benar. Iya yang gini tepat gini itu nanti kamu akan siapa. datang bait suci kayak gini. Mesias itu akan datang dalam Yahudi ini. Makanya dengerin dari Yahudi bagaimana. Ini ketika mereka akan hidup di tanah Israel bersama-sama, lalu kemudian akan ada bait suci, kemudian nanti rajanya akan memberikan korban penghapus dosa, Mesiasnya akan ada di situ. Tunjukin ayatnya. Ini Yahudi. Iya, Tunjukkan memang ayatnya. itu Yahudi, itu kita setuju. Kita Tadi nggak soalnya akan di awal datang. apa? Antonius bilang kita dan Yahudi sama soal Mesias. Kores, izin Loh kasih sekarang kok bicara, malah Kores. membeda-bedakan? Kores, izin saya bicara ya. Coba. Oke. Tunjukkan ayatnya. Kamu buktikan bahwa kamu tidak sedang beresegesis. Kamu Tidak tunjukin di mana? bereksekusi dari Ya, tadi ya, udah enggak. tiga dalil gue Aduh, buka. sebentar, Aduh, sebentar, malah Kores. mati. Udah tunjukin aja, tunjukin ayatnya. Iya, Kan kalau yang iya, debat iya, kayak iya. gini mah Jangan jangan menegang, jangan Cuman menegang. apa Ini namanya? gue cuma Kamu ingin bukan nyari jawaban. ingin apa mencocokkan kalian dengan Yahudi, malah kalian nolak sama Yahudinya. Ini Loh, kita Yahudi saya yang lagi mau mana? coba jawab. gitu. Mana Kores. Yahudi? Ini coba perhatikan kita di sini dulu. Ini kita lihat dulu. Ini bagan ya, ini bagan chronological timeline of kings and prophets. Yahudi punya. Perhatikan. Nah, ini ya pertama itu rajanya Yahudi Saul, lanjut David, lanjut Solomon, Rehoboam, bla 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 sampai yang paling bawah itu adalah Zedekiah. Zedekiah ya, perhatikan ini Zedekiah. Ini Zedekiah. Nah, terus aduh. harus pertimbangkan gitu kan. Kalau kita sama kita mungkin udah. Mute. Nah, terus di berikutnya lihat ini dan ini adalah nabi-nabi terakhir di zaman Zedekiah. Ezekiel. Terus nanti ada kelompok lagi nabi-nabi Ezra, Nehemia dan Esther. Nah, perhatikan apakah di Ezra, Nehemia dan Esther ada nabi-nabi lagi? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Raja Yahudi berakhir di Zedekiah.
Sehingga apa yang dikatakan Yeskiel dalam perikopnya itu adalah perikop nubuatan mengenai kedatangan Mesias dan Yerusalem baru. Sekarang kita Oke, lihat. pertanyaan saya begini, kamu belum jawab pertanyaan saya. Ya, Enggak, itu preps, ini pertanyaan lu. Nah, sekarang dalam ini enggak, tolong dong, tolong. Kamu belum Apa? menjawab pertanyaan saya. Saya harus ini dulu ke kamu gitu loh. Kamu kan mengatakan bahwa itu adalah peristiwa di mana Mesias datang, ya kan? Kamu menyalahkan pada saat kami menafsir. Kamu bilang itu katakan. Sekarang saya ingin tahu di mana ada kata pernyataan bahwa itu adalah zaman Mesias itu datang, bukan dengan kamu menafsir. enggak. Tertulis ya, saya butuh tertulis. Ya. Coba tunjukin. Udah, ya sip. Nah, ini ya. Nah, ketika kita udah tahu sejarahnya bahwasanya Yeskiel itu udah nggak ada raja-raja, maka lihat Aku ini. jawab. Aku Ya, jawab boleh? raja itu akan datang kemudian Betul. menyerahkan korban penghapus dosa. Aku jawab ya. Boleh. Aku jawab Ini ya. bukan. Nah, ini apakah ini gua tafsir? Enggak, tertulis. Mana tertulis bahwa Kamu itu bisa pada diam hari nggak? kiamat? Alamat Kalau dasar di era gini, kebenaran, Antonius. Gini, kita Jadi mau Yesus ngomongnya yang akan datang itu potong-potongan nantinya atau akan mau gantian? mengeluarkan lembu apa? Pakai Sorry, timer kita aja, mau pakai ngomongnya timer. gantian atau apa namanya? Dorong-dorongan. Gak ngerti Satu-satu. gua Antonius maunya gimana? Pakai timer aja, pakai timer. Pakai timer. Kamu nggak bisa pakai nggak itu soalnya saya ngomong sedikit kamu langsung potong. Kayak ngomong sedikit kamu langsung potong. Gua juga ngomong sedikit-sedikit dipotong tadi. Karena Ya, kita dengerin kamu loh, saya dengerin kamu banyak. kan lu ngomong Mesias kan yang jelasin gua. Gua belum jelasin selesai lu udah potong. Gua belum jelasin selesai lu udah potong. Bukan gua yang Tadi motong kan lu. penjelasan udah panjang mengenai begini Ya udah, Mesias pakai itu timer Tuhan aja, itu pakai semesta timer. alam Udah, gitu-gitu. oke. Sekarang kan kita Pakai timer soal aja, pakai apa? timer. Iya Udah, kan pakai ini. timer aja. Kita nggak usah bilang siapa yang salah. Pakai Ya timer udah, aja. pakai timer. Coba matiin. Serius dari tadi salah ini satu. gue salah persepsi loh Prastia sama Antonius. Gue nggak ada menyalahkan sama sekali. Gue Ya, hanya oke, ingin nggak apa-apa. kalian tuh harmonis Apa dengan bilang, Yahudi. Nyala-nyalain Kita nggak mau terus, menyalahkan deh nyalain. sekarang. Pakai timer Nah, aja cakep. biar Yuk, Pakai timer yuk, aja. yuk, timer Ikhwa. Ada yang bisa timer? Akhina Tolib. Ada yang Gini, bisa saya- timer nggak? Kalau saya lagi jawab, si Kores harus berhenti, nggak boleh ngomong. Kalau saya lagi sama, pas Kores gue juga ngomong, lagi- boleh. lagi apa? Ya, ya, makanya sama-sama Ya. kita sama-sama. Oh, kita Pakai timer sama-sama. aja. Ayo. Ada ini nggak? Ada yang live-in nggak? Akhi Tolib, Akhi MDM. Oh nggak ada Akhina MDM. Ini mah udah nggak menarik pembicaraannya, cara ngotot-ngotot begitu. Iya makanya Tanya aja. menariknya itu ketika gua tanya raja ini apakah kalian setuju? Gua belum jawab. Menghapus dosa. Gua udah jawab belum? Belum Nah, kan? lo coba itu akan menarik di situ. Coba Loh, dijawab gua bisa silakan. jawab, lu diem dulu, lu diem gua jawab. gitu loh. Ya udah. Coba dijawab. Coba. Ya. Kita lihat konsep di dalam Kristen. Ya. Kita lihat konsep di dalam Kristen di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Sebelum Bentar, saya mau tengah dulu bentar ya. masuk ke sana, saya akan mengatakan bahwa Yesaya pasal 8 ayat 14. Jadi yang mana dulu ini? Yesaya pasal 8 ayat 14. Yesaya 48. Ini Yesaya 48. 14. Nih, datanglah kamu semua dan dengarkanlah manakah di antara berhala-berhala. Yesaya pasal 8 ayat 14. Oh, 8 bukan 48. 8, ya. Alhamdulillah. Ini, dialah di tempat perlindunganmu, keselamatanmu, tetapi bagi Israel dan Yehuda yang menolak pemeliharaan Theos, dia menjadi batu sandungan, mereka akan tersandung pada batu karang yang seharusnya dapat menyelamatkan mereka dan akan jatuh terkapar dalam keadaan hancur, mereka tertangkap dan tertawan, buka kurung kehadiran Theos di tengah-tengah mereka menjadi jerat dan perangkap yang membahayakan mereka, tutup kurung. Saya ngomong dong ya, kalau kamu yang ngomong terus kan saya susah. Ih, Ya udah kamu diam. Kamu diam dulu. Iya, Kores gimana sih? Lo Ya katanya udah, ngomong lah. adil. Gimana sih ngomong Nggak bolak-balik bisa lo? satu ayat, saya belum ini baru gue buka, mencoba, kamu yang gue mencoba ngomong. adil dari Ya tadi ngobrol. diam dong lo, masa lo melulu. Ya udah, Kasih ngobrol lah, kesempatan. silakan ngomong supaya gue juga nggak ya dipotong udah pas ngomong. diem. Jangan dipotong. Enggak, makanya Api yang diam aja. Iya, Ayo udah, lanjut ya udah, silakan gue Pas. pakai gue timer ya. Gue timerin Ya, ya. Mas Yon, Oke, timernya, oke. Mas Yon. Gue co-hostin dong.
Burunda siapa? Itu yang timer tolong dikohosin, host, admin. Hostnya ente. Lah. Ntar, Saya mau berpesan untuk gue dikohosin. konsep Untuk konsep apa? Mesias Kristen itu berbeda dengan Mesias Yahudi. Jadi Tunggu. jangan di-compare. Dah. Udah, kos. Udah. Akhir izin. Oke, berapa menit? 3 hari. Berapa menit? Enggak, asal Nah. gantian aja. Asal gantian. Ini Oke. aja 5 menit. 5 menit lah, 5 menit. 5 menit ya. Tunggu. Oke, udah mulai belum? Ya sambil Belum. mulai aja lah, nggak apa-apa. Ya, Oh. jadi Yesaya pasal 8 ayat 14. Ia akan menjadi tempat kudus. Siapa yang menjadi tempat kudus? Yehova ya. Kemudian di dalam Oke. John pasal 2 dia membicarakan tentang bait Allah. Yang dimaksudkan bait Allah apa? Bongkarlah bait Allah. Dalam waktu 3 hari aku akan bangunnya kembali. Yang dimaksudkannya ialah tubuhnya ya. Oke, kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat Efesus pasal berapa tuh? Sebentar ya, Efesus pasal 1 ayat 20 berapa nih? 20 ayat 22. Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23-nya, jemaat adalah tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuhnya Kristus. Tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini kalau pengertiannya mau saya jelaskan susah. Itu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ya. Di sini dikatakan bahwa sama seperti tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Tubuh kita ya satu, anggotanya banyak. Segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Jadi Kristus ada kepala, ada tubuh. Kepalanya adalah dia, tubuhnya adalah jemaat. Mencakup seluruh umat yang percaya dari pertama kali sampai kedatangan Tuhan ya. Itu adalah pengertiannya di dalam Kristen, nggak perlu dipengerti deh. Itu pokoknya ada jemaat adalah tubuhnya. Jadi dengan demikian pada waktu Yehezkiel ini kan nubuatan. Bicara tentang mengorbankan bagi dirinya, bagi siapa? Bagi tubuhnya. Raja itu mengorbankan korban buat siapa? Ya buat dirinya, yaitu buat tubuhnya. Buat tubuhnya siapa? Buat kita. Buat jemaatnya, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Oke, silakan. Udah selesai. Oke, saya tambahin dulu ya. Saya tambahin sedikit Ya, ya. boleh. Sedikit tadi Kores kan menyinggung masalah kita katanya sama gitu. Tadi kebetulan juga ada yang ngomong tidak sama pengertian mesianik Yahudi sama Kristen. Jadi memang tidak sama gitu. Kan saya tidak pernah bilang bahwa mesianik Kristen sama mesianik konsep pemahaman mesianik Yahudi sama gitu. Tetapi kami mengklaim ya bahwa kami mengatakan bahwa konsep mesianik kami adalah yang sesuai dengan Tanakh gitu loh. Bukan hasil pemikiran manusia. Begini loh. Bukan hikmat manusia, bukan ajaran manusia. Ini bukan kata saya loh, ini adalah kata Hashem. Jadi pada saat itu Hashem menegur umat Israel. Ada di Yeremia berapa, saya lupa. Bahwa ajaran kamu lakukan itu ada ajaran manusia gitu. Percuma engkau beribadah kepadaku, saya lupa ayat persisnya. Tetapi ayat itu dikutip oleh Yesus ketika para ahli Farisi menyaksikan bahwa Yesus dan para murid-muridnya maka tidak cuci tangan. Farisinya bilang, kok lo nggak cuci tangan? Gitu loh. Yesus tegur menggunakan ayat itu. Memang benar seperti yang dikatakan nabi-nabi bahwa ajaran lo ya ajaran yang dilakukan adalah ajaran manusia. Jadi ini bukan kata saya loh. Begitu. Nah jadi kalau kalian bilang Yahudi begini gitu ya, ya betul. Kalau saya menyebutnya sebagai Yahudi Perjanjian Lama gitu, itu istilah saya ya. belum tentu dikenal sama banyak orang gitu. Kami adalah Kristen adalah Yahudi juga. Ya, tadi Pras sudah menjelaskan bahwa pengertian Yahudi itu tidak berarti harus genetik gitu. Ya, pengertian Yahudi tidak seperti itu.
kami adalah Yahudi Perjanjian Baru gitu. Jadi kalau tadi si Bang Sued bilang, ini harus ditanyakan kepada orang Yahudi pemilik kitab. Iya betul, saya setuju. Kami juga orang Yahudi gitu. Kami pemilik kitab. Ya, pada saat orang Kristen mula-mula, ya para rasul-rasul, mereka menginjil dengan apa? Dengan Tanak. Itu kitab suci mereka, itu kitab suci mereka juga. Gitu. Kami adalah Yahudi Perjanjian Baru. Rabi kami adalah Rabi Yahushua Mashiach gitu. Jadi artinya kami pemilik kitab Tanak gitu. Jadi kalau Anda bertanya, tanyakan kepada orang Yahudi. Saya bertanya ke orang Yahudi yang mana? Istilah saya orang Yahudi Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Gitu. Itu tidak sama. Gitu. Kalau kalau menurut kami Perjanjian Baru, kami mengikuti wahyu ilahi, wahyu yang disampaikan oleh Yesus dan para rasul-rasulnya. Kalau mereka, kami memahami ayat Yesaya yang mengatakan kalian mengikuti ajaran manusia, itu misalnya pendapat-pendapat dari para rabi, ya hasil perdebatan rabi, terus kemudian seperti 13 prinsip of Rambam, itu yang kami pahami sebagai hikmat manusia, ajaran manusia begitu ya. Rambam itu bukan nabi, Rambam itu sama filsuf. Ya, dia 13 Rambam itu bukan wahyu ilahi, tetapi pemikiran manusia begitu. Jadi mereka mendefinisikan Mesias begini-begini mirip, Mesias itu bukan Allah, bukan ilahi. Itu adalah hikmat manusia, bukan wahyu ilahi. Oke, silakan. Kelewat, Pak. Udah ya. Nah. Ya. Ini sebenarnya salah tanggap gua tuh dari kawan kekristenan tuh. Gua tuh bukan gua tuh bukan membantah-bantahi dari tadi tuh. Gua tuh hanya bertanya, simple, karena gua kan polos ya dalam kekristenan kayak gimana sih Mesiasnya gitu, karena Yahudi begini gitu. Dan tadi juga Antonius bilangnya Yahudi dan kekristenan sama-sama mengimani Mesias gitu. Kalau sama, kenapa yang Yahudinya dibantah-bantahin semua gitu? Karena buat gua pribadi, nubuatnya bisa sama-sama berjalan kok dengan harmonis gitu. Kalau mau diimani, Yesus nanti akan mengorbankan sebuah lembu untuk menghapus dosa dirinya dan juga dosa masyarakatnya. Simple gitu. Memang kenapa sih kalau misalnya Yesus ngorbanin penghapus dosa, apa yang gagal kalau misalnya Yesus mengorbankan lembu untuk penghapusan dosanya? Gitu loh. Nah, terus sama ini juga, sekarang kita bahas kalau misalnya memang itu Yahudi Perjanjian Lama, kita lihat Yahudi Perjanjian Baru bagaimana mengimani pengurapan itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mana nih naruh. Nah ini, bisa sebentar kita akan share screen dulu. Oh, nggak bisa share screen. Kenapa nggak bisa share screen? Bentar. Oke. Sip. Nah, pertama kalau misalnya Yahudi Perjanjian Baru, kita lihat Yahudi Perjanjian Baru ini. Yahudi itu mengimani bahwasanya Mesias itu Mesias itu diurapi, sama seperti kekristenan, diurapi itu Mesias tuh. Nah, kemudian pengurapannya inilah yang menarik. Kita bisa lihat di sini. Nah ini. Ini 30 sampai dari dua mana nih? Dari 21 ya inilah. Inilah peraturan bagi Harun serta putra-putranya turun-temurun. Kemudian Tuhan berfirman kepadanya, Musa, ambillah rempah-rempah yang terbaik, 500 sikal mur, kayu manis, tebu setengah, kemudian minyak zaitun, kayu teja, dan itu semua diurap menjadi minyak urapan kudus gitu. Jadi minyak urapan kudus itu enggak sembarangan, ada minyaknya itu kayak gimana, kan gitu ya. Nah, inilah yang diurapi ke raja-raja, ke Mesias, ke imam besar, dan ke nabi-nabi dalam keimanan Yahudi. Sekarang perhatikan Yesus. Yesus di Markus 14 nomor 3. Sementara itu Yesus berada di Betania, ia tinggal di rumah Simon yang pernah sakit kusta. Ketika mereka sedang makan malam, datanglah seorang wanita membawa sebuah botol yang indah berisi minyak wangi yang mahal gitu. Menuangkan minyaknya ini ke atas kepalanya.
Nah, minyak wangi ini apa sih? Ini dijelaskan lagi di dalil-dalil yang lainnya. Itu misalnya ada di eh, Yohanes Yohanes 12 nomor 5 di sini. Yohanes 12 nomor 5. Minyak wangi itu berharga sekali, seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kemudian nanti juga ada di misalnya di Matius 26 nomor 7. Oh enggak, ini ada nih. Sebotol minyak wangi. Minyak wanginya apa? Narwastu. Nah, narwastu ini apakah minyak urapan kudus? Tidak. Narwastu adalah, kita lihat di sini, akar wangi yang berasal dari India. Loh kok India? Ya memang dari sana, narwastu itu dari India. Sehingga yang paling benar adalah, ini mohon diperhatikan untuk kawan-kawan kekristenan dan juga muslimin, Yesus ketika tahun 1 itu dia adalah Mesias untuk orang-orang India, bukan Israel. Ini kebenaran yang harus kita imani bersama. Karena Yesus diurapi dengan narwastu, bukan oleh minyak urapan kudus yang banyak sekali ininya gitu. Banyak sekali apa namanya? Takarannya dan adonannya. Jadi kalau misalnya Mesias India, Yahudi tidak ada masalah. Nanti kedatangan kedua kalinya boleh diuji lagi gitu dengan nubuatan-nubuatan, apakah dia menyatukan umat Israel, apakah ada kedamaian di dalamnya, apakah semua bangsa Israel kembali ke tanah Israel gitu. Kalau misalnya itu belum terjadi juga, ya 2 kali dia remeh. Selesai. Itu sudah. Oke, boleh saya jawab? Oke, gimana Pak Pras? Saya jawab yang ini atau gimana? Iya jawab dulu, saya lagi ngobrol sama orang malah. Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dari sini dulu yang terakhir yang Bang Kores sebutkan. Tadi Kores bilang diurapi itu harus dengan minyak begini gitu ya. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa pengertian esensi dari pengurapan itu adalah pencurahan Roh Hashem, pencurahan Roh Kudus untuk orang yang melakukan mengemban tugas ilahi, ya, baik itu raja, imam, penyelamat dan sebagainya gitu. Dan pengurapan oleh minyak itu adalah prosesi, gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah pencurahan Roh Kudus. Nah, kapan Yesus dibaptis? Kapan Yesus diurapi? Yaitu pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada saat dia keluar, turunlah Roh Kudus, itulah dibaptis, bukan pada saat Yesus dituang minyak narwastu, begitu. Dan kenapa tidak harus pakai prosesi itu, gitu? Ya di Perjanjian Lama juga saya tuh coba tanya Raja Kores, ya Raja Cyrus, dia adalah dia adalah Mesias, ya, dia adalah Mesias, dia yang menolong orang-orang Israel kembali ke tanahnya, ya. Imam siapa yang menuangkan minyak kepada kepala Raja Kores tersebut? Saya ingin tahu gitu loh. Ya, setahu saya nggak ada gitu. Tapi Hashem mengatakan dia adalah orang kurapi. Apakah Hashem mengurapinya dengan minyak? Tidak, dengan roh Allah. Gitu. Dia mentuangkan roh Allah untuk supaya Kores melakukan pekerjaan mengemban tugas ilahi, membebaskan bangsa Israel kembali ke tanah Mesir. Gitu, kembali ke tanah Mesir, kembali ke tanahnya, seperti itu. Jadi pengertian itu tidak ada seperti itu, India lah apa segala gitu ya. Itu yang memasukkan pemahaman kamu sendiri. Nah sekarang kamu tadi menjawab bahwa Mesia itu harus mengalami korban bakaran dan sebagainya. Oke lah, saya ikutin gitu. Sekarang saya tanya, dari mana bahwa Raja itu Mesias yang dimaksud? Gitu, tolong tunjukin. Yang kamu bilang bahwa itu harus melakukan korban bakaran sebagainya, itu dari mana gitu? Saya belum tangkap di situ gitu. Ya silakan. Pak Pras dulu, Pak Pras silakan. Ya, oke, aku jawab ya. Yang tadi itu dari yang dia tunjukin di Yeskel. Ya udah dijelasin kan bahwa itu adalah nubuatan. Di dalam perjanjian baru kan kita jelas bahwa bicara hal-hal yang bersifat rohani, seperti Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus mengatakan begini, oh apakah aku sudah tua harus masuk lagi ke rahim ibuku?
Nah, jadi mereka itu nggak ngerti gitu loh. Yesus mengatakan bahwa apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian dia mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kamu pengajar Israel nggak ngerti. Artinya apa? Mereka nggak ngerti hal-hal yang bersifat rohani. Karena banyak hal di dalam kekristenan itu bukan berbicara perkara luaran. Makanya ibadah itu juga bukan sesuatu yang sifatnya mengikuti syarat-syarat di luar, tetapi adalah sesuatu ibadah yang sifatnya di dalam roh dan kebenaran gitu. Nah, ini kalau mau dijelasin akan sangat panjang. Jadi seperti kayak contohnya pengurapan. Apa itu pengurapan itu pakai minyak? Artinya itu minyak, bukan. Pengurapan itu di dalam Perjanjian Baru bicara pengurapan itu mengacu kepada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Jadi memang kalau saya mau menjelaskan di sini mana cukup 5 menit gitu ya. Ini apalagi saya tinggal 2 menit. Gitu. Jadi banyak hal di dalam kekristenan kamu nggak bisa menilainya secara semuanya secara literal. Ada hal-hal tuh yang bersifat rohani, seperti kayak tadi pengurapan itu adalah roh Allah mengurapi aku. Kan ada jelas gitu, roh Allah yang mengurapi, bukan urapan itu bukan menunjuk kepada minyak. Minyak itu hanya sebagai lambang daripada Roh Kudus gitu. Ya, silakan. Siapa namanya Pak Antonius? Masih ada 53 menit. Iya, itu saya cuma nambahin aja. Itu klaim Yesus sendiri bahwa dia adalah Mesias. Pada saat setelah Yesus dibaptis, kemudian dia menerima Roh Kudus, Yesus masuk ke bait Allah. Yesus mengutip Yesaya sekian yang mengatakan, Roh Allah ada padaku, ia telah mengurapi aku. Dan Yesus mengatakan hari ini telah digenapi. Artinya Yesus mengatakan bahwa akulah Mesias. Akulah yang diurapi ya, itu. di Lukas pasal 4 ayat 18. Ya. Betul. Itu aja sementara. Ya, jadi pengertian ada hal 82 memang yang kita susah jelasin ke kamunya karena itu ya itu harus pembicaraan khusus kamu mau tanya hal-hal seperti itu. Silakan. Nggak apa-apa, kasih aja. Lanjut. Ya, terima kasih untuk penjelasan rohani-rohaninya ya. Nah, ini kalau misalnya kita sholat skriptura yang baik dan benar, kita akan menjauhi apa hal-hal yang berbentuk, ini rohani, ini tuh metafora, ini tuh kiasan gitu. Kenapa bisa begitu? Karena memang tidak pernah tertulis ini adalah kiasan, ini metafora gitu. Semua kalau misalnya ada metafora, Yesus pasti akan menunjukkan bahwa ini metafora gitu. Seperti yang dijelaskan tadi kepada Nikodemus gitu kan. Ketika Nikodemus ngambil letterless langsung dijelaskan bahwa itu bukan letterless gitulah, dablek. Nah, kayak gitu-gitulah. Contoh sekarang, dalam kekristenan itu yang rohani itu semuanya, sampai sunat pun rohani. Yang tidak rohani itu apa? Yang badani di dalam perjanjian-perjanjian lama hanyalah perkawinan dan juga perpuluhan. Perpuluhan tidak rohani. Ini gua bingung kenapa. Lanjut. Nah, contoh tadi ada kedustaan ya, dibilang bahwa ini rohani. Coba kalau kita misalnya sholat skriptura bisa kita lihat di sini. Nama perikopnya itu tidak ada ini rohani. Memang betul-betul Yesus diurapi. Diurapinya dengan apa? Dengan minyak narwastu murni yang mahal gitu. Makanya gue bilang juga ini Mesias India, karena narwastu itu datangnya dari India gitu. Sehingga kalau hanya untuk orang-orang India saja yang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti Yesus ketika datang kedua kali, kemudian dia melakukan korban penebus dosa, nah boleh dia menjadi Mesias Yahudi, sepakat sama gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Kemudian yang perlu dibahas lagi adalah yang menarik di sini tadi siapa? Brother Antonius ini bertanya, terus siapa raja itu siapa? Nah ini perhatikan saja, kita kan sholat skriptura ya. Kalau sholat skriptura gitu, itu sesuatunya harus tertulis. Perhatikan di sini, zaman Yeskiel itu nggak ada sama sekali raja. Ayatnya dong, ayatnya. Saya Iya, nggak mau gambar. Iya. Katanya soal skriptura. Iya, ini lihat nggak ada sama sekali raja. Ya, nggak ada sama sekali raja. Sehingga mana nih ya skena ini ya. Nanti raja yang akan datang ini akan memberikan korban penghapus dosa. Seperti yang diimani Yahudi. Ini harus digenapi. Karena Yahudi sudah tidak melakukan lagi korban menghapus dosa ketika rajanya sudah tidak ada. Dan yang menarik adalah kenapa raja ini mengolahnya lembu jantan, bukan anak domba. Ya karena di Imamat 4, perhatikan di sini Imamat 4
Nih, imamat mana? Imamat 4. Jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuat itu seekor lembu jantan. Karena Iya, peraturan saya- dari saya Tuhan belum lihat Yang kenapa raja itu tunggu, Mesias. bukan waktunya kamu. Potong ini loh, kok dipotong? Nggak boleh. Ini kan belum 5 Ya, menit. oke, sip. Gak boleh dipotong-potong, Antonio. Sabar. Nggak, dia Aku lupa mengasihimu. Lanjut ya. Jadi yang dikorbankan itu lembu gitu. Sehingga memang gue sangat sepakat ketika ada Yahudi Perjanjian Lama dan Yahudi Perjanjian Baru. Karena Yahudi Perjanjian Baru ini sebenarnya orang Yunani yang tidak mengerti sama sekali keimanan Yahudi. Itulah kebenaran yang ada dan selamat datang, my brethren. Itulah kenapa Yesus disebut anak domba. Mereka nggak ngerti yang menebus dosa sebangsa-bangsa itu adalah lembu, bukan anak domba. Dan mereka juga nggak ngerti, nggak ada satupun hewan korban dalam perjanjian lama yang bangkit lagi ketika sudah disembelih untuk menebus. Karena kalau sembelih terus ditebus terus bangkit lagi, itu batal penebusannya. Mereka mesti nyembelih lagi. Karena yang namanya nyembelih itu mesti sekali mati dan tidak menyakiti hewannya. Gitu. Ini kalau bangkit lagi berarti kan ini hewannya nggak mati, nggak bener-bener mati. Gitu. Sama begini juga, perhatikan. Ketika orang-orang berdosa, dosanya besar, misalnya menyembah teos lain gitu kan, atau durhaka kepada orang tua, ini dosanya lenyap selamanya gitu. Bukan lenyap 3 hari. Kalau lenyap 3 hari ini gagal bayar namanya. Gak mungkin seorang Mesias gagal bayar terhadap apa yang dia janjikan untuk bayar hutang orang-orang. Gak mungkin. Bayangin, lenyap selamanya dibayar oleh cuma 3 hari matinya. Ini ibarat lu pinjem ke bank uang, terus lu akan lunasin, 3 hari lagi lu balik, lu ambil lagi uang lu. Ini apa namanya? Untuk perspektif bank, nggak jadi bayar namanya. Masih mending banknya ngasih lagi gitu, karena memang ini orang susah, nggak mungkin dia bisa bayar full dalam waktu selamanya, kan? Ya nggak? Itu dia, my brethren. Inilah kenapa kalau misalnya Yesus Mesias di tahun 1 ini nggak pas. Karena raja itu harus mengorbankan penghapus dosa. dari tadi. Oke, aku ngomong ya. Aku yang ngomong ya. Gini, Ya. kan dia bagian nanya nih. Nanya kalau dikasih 5 menit kita jawab juga 5 menit itu nggak adil. Kenapa? Dia nanya 3 poin, kemudian lari judulnya dari pengurapan, lalu lari kepada imam, lari ke Yehezkel dulu, kemudian ke imam, kemudian ke gagal bayar, kemudian apa lagi nih hebatnya jadi bangkit lagi. Jadi kalau menurut saya, kalau nanya itu hanya boleh 2 poin atau 3 poin, 2 poin. Makanya gue bilang kita nggak bertanya, kita diskusi biasa aja. Enggak, kamu nggak diskusi, kamu nanya terus. Saya kan nggak pernah nanya ke Islam. Gitu kan. Makanya kenapa nggak nanya? Nanya dong. Nggak bisa begitu. Ada judulnya Mesias, lu orang mana ada Mesias, gitu kan? Oke, saya jawab ya. Pertama dikatakan pengurapan. Ya memang itu mengurapi, tapi bukan pengurapan dia diurapi yang mengacu kepada Mesias. Bukan, dia mengurapi dengan minyak. Ya pengurapan ya biasa aja pengurapan gitu. Tetapi ada pengertian diurapi sebagai raja apa segala, bukan hanya sekedar dioles dengan minyak dalam pengertian seperti itu gitu. Jadi dia sebagai Mesias itu diurapi adalah Roh Allah mengurapi dia gitu loh ya. Kemudian mengenai Yehezkel, kan dari tadi sudah dibilang bahwa mempersembahkan bagi dirinya yaitu tubuhnya apa, yaitu jemaat. Kemudian bicara perkara rohani, memang kan Yesus sudah berkata dengan jelas bahwa jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat, tidak dapat masuk tentang ke dalam kerajaan sorga gitu. Mengenai hal-hal rohani di dalam 1 Korintus juga dikatakan kami menasihkan hal-hal rohani kepada mereka yang memiliki roh. Makanya saya nggak melanjutkan pembicaraan hal seperti itu kepada kamu. Kemudian dikatakan itu adalah imam segala. Kamu tahu nggak bahwa di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, tujuan Tuhan sesungguhnya adalah menjadikan mereka itu kerajaan imam. Tetapi itu terjadi dan terlaksana melalui apa? Di dalam perjanjian baru. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, Tuhan itu mau kita menjadi kerajaan imam. Kemudian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan kita ini adalah imamat yang rajani.
umat kepunyaan Allah gitu loh. Jadi orang Kristen itu adalah imam-imam, makanya kita semua ini bisa melayani. Kita menjawab kamu itu juga kita melayani apapun, kita tuh melayani Tuhan, memberitakan Tuhan dan sebagainya. Kita semua adalah orang yang melayani, adalah imam-imam di dalam perjanjian baru. Kemudian apa lagi? Tentang gagal bayar, bukan gagal bayar, pembayarannya sudah selesai. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut, yang diterima adalah penghukuman. Setelah penghukuman diterima, hukuman itu diterima, tetapi yang melakukannya itu adalah diri yang tak berdosa, dan dia adalah Allah. Dia menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut dalam kebangkitannya. Jadi mati untuk menebus dosa kita, bangkit untuk membenarkan kita. Bahwa kenapa dia harus bangkit? Karena untuk membenarkan kita, yaitu dia telah menebus kita, dia sudah bayar gitu. Dia sudah bayar penghukuman itu gitu. Kenapa bisa dilakukan itu semua? Karena yang menjadi yang ditebus itu adalah miliknya dia, adalah yang diciptakan oleh dia. Karena kita semua itu diciptakan oleh Yesus Kristus gitu. Dia adalah Allah menciptakan adalah melalui dia gitu. Oke, silakan siapa namanya Antonius. Ya, udah dijawab, saya cuma nambahin aja. Jadi saya menguatkan apa yang tadi Pak Pras bilang. Jadi pengurapan dari perempuan tersebut kepada Yesus, itu pengertian pengurapan itu pengertian dictionary gitu loh. Ya, artinya memang benar-benar diurapkan, dalam arti benar-benar dia dioles dengan minyak. Bukan dalam pengertian urapan yang tadi saya jelaskan. Makna esensi dari pengurapan dibalik daripada prosesi itu adalah pencurahan roh Allah. Itu yang makna sesungguhnya. Makna diksionarinya memang seperti itu, makna kamusnya bahwa orang itu diurapi. Nah, kalian yang Anda kutip itu ya makna kamus, memang perempuan itu mengurapi karena dia mengoleskan kepala Yesus dengan minyak. Udah itu aja, tapi tidak ada makna esensi bahwa Roh Kudus turun kepadanya gitu loh. Tidak ada. Dan tadi saya sudah jelaskan. Dan bukan pengurapan sebagai Mesias. Ya betul, kan? bukan pengurapan sebagai Mesias. Itu makna diksionari aja, makna kamus. Ya, yang namanya mengoleskan kepala dengan minyak itu pengurapan, makna kamusnya, bukan makna esensinya. Ya itu yang digunakan gitu di situ. Nah, sekarang apakah Roh Kudus turun? Tidak, bukan makna Mesias. Nah, tadi saya udah jelasin. Raja Kores, coba sebut siapa yang menuang minyak kepala dia? Imam siapa? Gitu. Coba kamu tunjukkan. Setahu saya nggak ada. Gitu. Tapi Hasyam mengatakan dia adalah orang kurapi. Begitu. Apakah pengurapan dari Hasyam itu pencurahan Roh Kudus harus bisa dilihat oleh manusia atau selalu harus pakai prosesi itu? Ya itu jadi pertanyaan gitu. Apakah betul seperti itu? Enggak juga gitu. Nah, sekarang masalah kamu bilang perumpamaan-perumpamaan. Yesus tidak selalu mengatakan lalu harus pakai wanti-wanti, ini perumpamaan loh ya. Terus setiap kali berikutnya ini perumpamaan loh ya. Bukan. Yesus tidak memperlakukan para audiens sebagai orang yang bodoh gitu loh. Yesus cukup mengatakan sekali bahwa statement-statement dia banyak dalam perumpamaan. Maka walaupun Yesus mengatakan akulah roti yang turun dari surga, dia nggak perlu kasih penjelasan ini adalah perumpamaan loh ya, bukan maksudnya, nggak perlu gitu loh. Ya sekali lagi kita Tuhan itu memberikan firman bagi orang-orang yang berpikir. Kita nggak bisa menuntut, kok Tuhan nggak menjelaskan ini, kenapa kok Tuhan nggak menjelaskan itu, nggak perlu gitu loh. Kenapa kok Tuhan nggak bilang bahwa Mesia itu adalah harus penyelamat? Nggak perlu, kita berpikir, kita lihat dari ayat situ, kita tahu, oh begini gitu loh. Ya sesuai dengan firman Allah bahwa banyak hal-hal yang tersembunyi gitu loh, bahwa aku ingin menyatakan hal yang tersembunyi itu ada di dalam Amsal, itu nubuatan buat Mesia gitu. Oke, silakan. Selesai. Ini kita semua jawabnya singkat-singkat loh. Kalau mau setiap poin dipanjangin juga bisa. Iya, kita ini cuma 5 menit ini ya, menjadi belum 7 menit ini ya. kan ini kan jadinya kekristenan belajar bagaimana cara menjawab praktis dan singkat dan jelas gitu loh. Siap, Kan enak kita cuma 5 jadinya. menit ya. Kurang 1 menit dong berarti ya. Saya Iya. Boleh. Apa tuh? Ya, saya cuma 1 menit. Saya cuma menguatkan aja apa yang kan katanya 6 menit kan tadi bilang gitu loh. Menguatkan aja apa yang tadi dikatakan si Pak Pras ya. Saya masih belum lihat bahwa raja yang dimaksud itu adalah Mesias gitu ya. Saya belum lihat secara tekstual di situ. Itu yang saya lihat kamu menggunakan asumsi pemahaman kamu bahwa raja itu harus Mesias gitu. Itu yang kamu harus buktikan gitu ya. Saya ini lagi ngikutin kamu loh. Saya bukan ngikutin Pras, saya lagi ngikutin kamu gitu. Oke, sebentar itu dulu. Oke, selesai pas 6 menit. Sip, thank you. Nah, kita sekarang bentar, aku mau share apa ya? Nah, nih.
Kores kok jadi debatnya sama lu Kores. Bentar, tetapi. Oh iya ya, ada Statata ya. Ini aku terakhir deh nanggepin ya, nanti Statata Kasihan lanjut lu, masuk. teman-teman lu nggak dikasih ke waktu. Yang habis ini deh. Ulangan. Kalau sama lu apa? Kalau sama gue ini ngeselin ya kalau sama gue ya. Ya ntar lah kita ngomong lah. Gue nggak enaknya juga sama lu soalnya udah sering dengar lu sih. Gak apa-apa lah. Ya, nah ini yang terakhir dari gua deh karena emang pengen ganti juga lawannya. Nih, contoh misalnya ya dosa nih, soal dosa. Kan kasihan temen lu. Oh, gitu, kasihan temen gue ya. Ya udah sip. Ya dong orang Iya ya, alibi yang baik. bagi-bagi. Kecuali dari tahap tadi di lu punya ini channel dan tahu. Emang ini di channel gua? hadapan lu. Oh ini channel lu. Iya, Oh channel gua live ini. ya udah. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Catatan nggak ngomong. Iya. Catatan. Nah, kita lihat di sini. Ya, nanti aja lah, tenang. Itu tuh lanjut. Ini ya, ini ya. Kita Ini terang. selesaikan aja dulu. Nah, sip, Statata. Thank you. Ini waktunya. Apa namanya? Ini time bombing banget untuk Brethren Prastia dan Fama Antonius. Perhatikan di sini. Apabila di tengah-tengah di salah satu tempatmu yang diberikan kepada oleh Theos Tuhanmu, ada terjadi seorang laki-laki perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, bla 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 bla. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Gitu. Mesti mati. Yang namanya mati selamanya. Gitu. Yesus ini bayar mati cuma 3 hari, nggak selamanya. Itu gagal bayar. Masa Mesias nggak berani bayar mati selamanya? Kalau misalnya Yesus ini nggak bangkit lagi, tetap mati, itu berarti dia baru menebus semua dosa manusia. Karena 3 hari nebus dosa apa sih? Bahkan satu dosa pun nggak ketebus sama sekali. Gitu loh. Jadi Yesus itu mesti ngebayar. Kalau ngebayar tuh yang ngebayar, yang bener dong. Mau bayar atau enggak nih? Baru 3 hari udah nggak kuat terus bangkit lagi. Apanya yang konsisten dengan ucapannya gitu? Bayar. Kalau nggak bayar ya jangan ngomong mau bayar gitu. Jadinya orang-orang kan malah nggak jadi mengharapkan sesuatu yang nggak pasti jadinya. Waduh, kok nggak jadi bayar, kok malah bangkit lagi. Kita dibantai lagi dong ini di neraka. Gitu jadinya kan. Ini yang bahaya gitu. Orang hukumannya mati selamanya, dilenyapkan selamanya, jangan ada di muka bumi. Ini malah 3 hari udah bangkit lagi. Bukan bayar namanya itu. Itu pertama soal Mesias. Kemudian yang berikutnya, Yesus ini katanya tidak selalu wanti-wanti ya, kan gitu dibilang ya. Yesus tidak selalu wanti-wanti. Ya memang Yesus itu kalau ditanya orang gak pernah jawab langsung. Gak pernah dia jawab langsung. Dia pasti muter ke kiri dan ke kanan dulu. Belok-belok dulu dia. Gak pernah bisa langsung. Inilah kenapa kalian pun begitu sampai sekarang. Dijawab apa, jawabnya tuh kemana-mana. Itu kan lucu kan? Iya, datang dari siapa ini? Datang dari Yesus. Dalam perjanjian baru yang berbahasa Yunani. Memang diajarkannya begitu. Yesus kalau ditanya apa gak pernah langsung A, B, C. Jikalau ada perumpamaan bahwa gitu-gitu dia jawabnya. Kan panjang jadinya ngabisin waktu banyak. Memang dulu tuh orang berjalan dengan lambat kehidupannya sehingga bisa kayak begitu. Zaman sekarang nggak bisa begitu. Harus tak TikToknya mesti cepet. Terus gini juga, tetapi bukan pengurapan dalam pengertian. Aduh, ini mah udah tidak sola scriptura. Gitu, udah tertulis diurapi sudah. Memang ada penjelasan diurapi dengan hal yang lain gitu. Misalnya diurapi, inilah pengurapan yang kudus, inilah pengurapan yang tidak kudus, inilah yang pengurapan biasa-biasa saja. Nggak ada sama sekali. Semua penambahan setelah kata pengurapan itu adalah tafsir, eksegesis, hermeneutika. Itu tertolak dalam sola scriptura, andalannya Kores Kristus. Nggak boleh, jelek. Kemudian apa lagi? Sama ini, tadi soal apa yang raja itu, perhatikan my brethren. Siapa lagi kalau bukan Mesias? Di Yesaya 45 nomor 22. Karena setelah Yeskiel tidak ada lagi raja Yahudi, maka harusnya Yahudi dan kekristenan, terutama di sini gue ngobrol dengan kekristenan harus sepakat. Raja di situ adalah Yesus. Yesus akan mengorbankan mengorbankan lembu. Bukan anak domba ya. Untuk apa? Untuk menebus bangsanya Israel seperti di Imamat 4 gitu. Karena kalau mau menebus semua bangsa manusia itu jatuhnya pakai tirek,
Sekarang T-Rex-nya udah punah, jadinya pakai lembu saja. Itu penjelasan dari gua, my brethren. Semoga ini bisa menjadi kebenaran dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Bahwasanya sola scriptura akan membawa kalian kepada tauhid, di mana Allah itu satu, tidak perlu menyembah sifat-sifatnya, tidak perlu menyembah maha penglihatannya, maha pendengarannya, atau maha kasih dan maha penyayangnya. Karena sesungguhnya semua itu sifat. Dalam kekristenan, yang mengimani Mesias ini jadi Tuhan, mereka tidak paham bahwa kholik dan makhluk itu mempunyai sifat. Segala tindak tanduk manusia datangnya dari sifat, bukan dari apa roh yang masuk kepada kita. Karang bebas Kita berdusta bukan dari roh dusta, tapi karena sifat kita pendusta. Kita mengasihi bukan datang dari roh kasih, tapi datang dari sifat kita yang memang mengasihi. Itu sudah dari Kores Kristus. Yes. Kenapa? Ngarang bebas. Waduh, kamu nggak sola skriptura kamu ini. Waktu saya mau dipotong-potong. Karang bebas. Udah. Daripada banyak yang terguncang, aku sudah saja waktuku. Thank you waktunya Prastia dan Antonius. Silakan dilanjut oleh Ikhwan Pilah yang lain. Oke, aku jawab dulu. Asmo asal ngomong. Ya, kita lihat ya. Di dalam kekekalan yang akan datang, itu ada dikatakan demikian di dalam Revelation pasal 21 ayat 20. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi akan membawa kekayaan mereka kepadanya. Kemudian pasal 22 ayat 5. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ada orang-orang yang di dalam kerajaan itu yang kan dikatakan tuh ada berkuasa 5 kota, 10 kota. Jadi raja itu bukan hanya harus kepada Mesias, tapi kalau bicara itu kepada Mesias pun nggak ada masalah karena itu adalah tubuhnya. Kamu kemudian ngomong bahwa itu adalah imam. Ya, kita orang tuh adalah imam-imam gitu. Kan udah dijawab, udah selesai. Kemudian tentang urapan, ya urapan itu kan biasa ngurap. Bisa gak kamu ngurap? Bisa, saya juga bisa ngurap. Tetapi harus mengerti yang dimaksud dengan Mesias diurapi itu apa? Yaitu diurapi sebagai raja. Nah, Mesias yang sebagai penyelamat itu diurapi apa ya? Diurapi oleh Roh Allah gitu. Bukannya kita macam-macam ya. Memang ada macam-macam gitu ya. Saya makan, kamu makan. Saya bukan kamu gitu ya. Jangan semua hal itu harus satu hal. Kalau saya makan, kamu makan, saya kamu. Bukan gitu. Jadi keurapan, mengurapi ini, mengurapi itu, mengurapi ini, ya itu nggak harus semuanya sama. Dia harus mengerti apa yang dimaksud gitu. Kemudian Yesus berkata, nggak selalu nggak selalu terus terang loh, terus terang, yang terus terang dia ngomong terus terang, yaitu yang penting, yaitu tentang keselamatan. Tetapi untuk mengerti kerajaan Allah ya orang harus menuntut. Karena orang yang menuntut akan mendapatkan upahnya gitu loh. Jadi orang yang sungguh-sungguh, buat kita yang udah lahir baru atau udah dapatkan itu, nuntut Tuhan ya makin lama makin ngerti. Kita tahu. Jadi perkara itu hanya dibicarakan secara singkat, tapi pengertiannya sangat luas dan sangat dalam gitu. Jadi nggak ada masalah. Kemudian apa lagi? Kemudian soal mati, ya kan? Kalau dia mati terus ya berarti memang karena dia berdosa dan dihukum dan memang udah layaknya gitu. Sedangkan itu lain lagi, yang Tuhan lakukan lain lagi. Tetapi ini bukan topik bahasan kita, bukan saya nggak bisa bahas. Kalau kita masuk ke sana berarti kita sedang membahas tentang kematian dan kebangkitan. Judulnya kita itu adalah Mesias. Jadi jangan lari-lari setiap topik, setiap pembicaraan titik kecil, lalu kita masuk ke sana, masuk ke sini. Nggak bisa begitu. Jadi bukan masalahnya debat dengan kamu, tapi masalahnya harus topiknya apa gitu. Karena kalau mau lari-lari, jadi kita jawabnya juga cuma bisa di luar, nggak bisa. Karena kamu begitu ngomong 5 poin. Kita bagaimana mau ngomong 5 poin? Sesuatu doktrin yang cukup dalam dan cukup luas gitu loh. Oke, silakan. Nanti aja kalau mau bikin judul tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Relevankah sebagai korban penebusan? Nah, itu kita baru bicarakan secara mendalam. Bukan saya nggak mau jawab, tetapi topiknya bukan sedang bicara itu, bicara tentang Mesias. Apakah Yesus itu Mesias? Di dalam perjanjian lama, apakah mengacu kepada Yesus? Itu topik kita hari ini, gitu. Bukan soal dia mati, dia bangkit, kemudian kebangkitannya bagaimana, kemudian kita ini akan datang kerajaan. Ya itu kalau ngomong begitu, aduh itu namanya nggak ada judul. Kita ngomong ngarol ngidul. Jadi ini mau diskusi dengan judul atau tanpa judul gitu. Jadi kalau besok nggak mau masuk ke tempatnya kamu, bilang aja no judul gitu. Jadi kita juga no judul gitu. Kamu lari ke kanan, kita ke kanan dan bicarakannya satu poin gitu. Kalau nggak gitu,
kacau balau gitu. Kalau saya nggak ngerti apakah pendengar suka yang seperti begitu. Kalau saya sih jadi lucu gitu. Bukan saya nggak bisa jawab. Setiap poin itu kita bisa jawab. Tapi harus ada waktunya. Lakukan aja, nggak apa-apa. Kalau menurut saya, santai aja. Nggak usah terlalu ngotot satu hari harus 10 topik, 20 topik di dalam satu kali pembicaraan gitu. Jadi kalau menurut saya satu-satu aja. Besok kalau mau kamu ngundang lagi dengan Antonius boleh, ya. Tapi per topik, jangan nggak per topik. Bahkan saya pengen ngundang si Tata sama si siapa namanya, sama si siapa saya dengar itu si siapa Bonar ya, Bonar yang dari Katolik ya. Mari kita berdebat dengan judul Allah di dalam Kristen dan Allah di dalam kepercayaan kalian gitu. Boleh nggak? Berani nggak? Tata sama si Bonar ya? Terserah lah. Habis ini tidak apa-apa. Iya, saya tambahin dulu ya. Sekarang udah jam berapa nih? Saya tambahin dulu dikit yang Itu Antonius pengen ngomong itu. Ya, kasih dulu kasihan. Saya tambahin dulu ya. Tadi saya cuma menguatkan aja. Ya, tadi Kores bilang katanya salah skriptura, tapi Kores belum jawab. Ya, Kelvin belum jawab. Tadi siapa yang mengurapi Raja Cyrus? Raja Kores. Ya, sorry. Itu gue jawab sekarang ya. Itu Tuhan Israel langsung yang ngomong, Yesus nggak ada sama sekali. Iya, makanya ya. Jadi siapa yang menuangkan minyak secara harfiah? Enggak, kalau Tuhan yang udah langsung ngomong, dia langsung aja, nggak perlu pakai minyak lagi. Itu menjawab. Yes. Artinya tidak berarti harus dituang oleh minyak dengan yang kamu bilang tadi. Cuma nggak boleh ngomong sendiri juga lah. Kenapa nggak boleh? Ya iyalah, ngapa ngomong sendiri? Ntar gua ngomong kayak gitu, gua dituhanin juga dong. Gini. Udah sama gua udahan aja, Antonius udahan aja. Lanjut ke Satahta ya. Oke. Kemudian soal mati 3 hari ya. Itu kamu bilang nggak fair, bukan perbandingan fair. Yang menentukan fair atau tidak siapa? Keadilan itu kan yang menentukan Tuhan. Yang berhutang darah sama manusia berhutang darah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan yang tahu sebatas apa keadilan di mana Yesus harus bayar. Dan Yesus bukan manusia biasa, dia ilah ya, dia Allah yang turun. Kalau ilah kenapa cuma 3 hari matinya? Sebentar, jangan dipotong. Oh iya. Ya, dia ilah yang dia adalah Allah. Karya terbesar Allah itu bukan penciptaan alam semesta loh, bukan penciptaan manusia, tetapi pengorbanan dirinya. Pengorbanan 3 hari. Sebentar. Jangan dipotong. Please ya. Ini saya menjawab kamu. Kenapa cuma 3 hari? Jadi dia itu karya terbesar dia adalah mengorbankan dirinya. Dia yang ilah, dia yang Allah, dia turun merendahkan dirinya, mengorbankan. Itu di mata Allah itu adalah pengorbanan luar biasa dan cukup. Jadi buat di mata Allah 3 hari itu ya cukup gitu loh. Gitu. Jadi kamu tidak bisa menuntut dengan sistem keadilan yang kamu pahami bahwa manusia mati selama-lamanya, berarti Yesus juga harus mati selamanya, tidak bangkit-bangkit. Tidak bisa itu. Ukuran keadilan, ada ukuran keadilan Allah begitu. Ya, kemudian saya tidak melihat tadi raja terakhir yang kamu cerita itu harus raja Mesias, karena Anda menggunakan asumsi bahwa raja itu harus raja yang terakhir, raja di akhir zaman. Saya mau lihat itu gitu. Bisa aja itu raja sebelum yang dimaksud itu sebelum bait suci kedua gitu kan. Kita nggak tahu. Ya siapa? Ini udah selesai loh Pak Antonius. Udah selesai. Dari Antonius dan Pras, thank you waktunya telah mau dengan Kores. Silahkan dilanjut dengan Tahta. Tafadol Stat, masuk Stat. Saya dulu ya. Jadi tadi kan disinggung bahwasannya udah usah bahas dengan Islam, udah ada Mesias. Nah, sebenarnya kalau kita pakai definisi Mesias di sini kan berarti nabi, imam, raja, dan pembebas yang diurapi, yang kedatangannya diharapkan oleh Yahudi. Nah, ini kalau dalam versi Islam ada Mesias itu, semua para nabi itu Mesias. Karena ketika umatnya ya, ketika Allah mengutus para nabi-nabi untuk Israel itu di zaman nabi-nabi berarti dari Ishak ya, pasti ketika ada kekacauan atau penindasan, ya Allah mengutus Mesias. Mesias itu ya manusia, gitu. Sehingga apa? Bagi Islam, semua para nabi itu ya Mesias, karena yang menyelamatkan gitu, baik tentang akidah atau tentang orang-orang jahat. Dan ingat, Samawi itu pasti ajarannya itu Tuhan tidak ikut campur turun, enggak. Yang ada tapi di luar Samawi ada. Dewa-dewa itu harus turun, nanti menderita juga pada ujungnya. Kalau tugasnya selesai, dia juga akan menerima kutukan. Itu ajaran dewa-dewa ada. Contohnya Krishna itu pada akhirnya ya terkutuk dia. Ya. Terus nomor 2, ajaran Samawi itu korban dengan binatang.
Tapi di luar Samawi ada. Coba baca tentang sejarahnya Raja Romawi. Berangkatnya dari dua kakak adik. Lalu ada apalah kalau sekarang itu kiainya, ulamanya lah. Di antara dua kalian bersaudara ini, ada yang jadi raja besar. Tapi syaratnya harus ada yang dikorbankan salah satunya. Mana yang harus mati? Maka yang hidup inilah jadi raja besar. Nah gitu itu kan. Jadi beda antara tumbal dengan korban. Kalau korban itu ajaran Samawi binatang. Tapi kalau tumbal manusia. Nah itu bedanya Samawi dengan ajaran di luar Samawi. Masalah ketuhanan, Tuhan itu menurunkan Mesias. Mesias itu ya nabi, manusia. Nah kalau di luar Samawi, Tuhan itu turun jadi manusia atau ilahinya. Jadi menyembah manusia ini, mentuhankan dia sama dengan mentuhankan yang asli, yaitu di langit. Itu harus bisa membedakan itu. Jadi dalam Islam Mesias itu juga ada gitu. Tapi kami memahami sesuai Samawi. Makanya Yahudi dengan Islam masalah ketuhanan tidak pernah, akidah itu tidak ada perbedaan. Di zamannya Rasulullah tidak pernah debat masalah ketuhanan karena sama-sama tahu. Yahudi memperdebatkan Rasulullah, benar nggak dia seorang nabi yang ada di dalam kitab kami. Itu doang. Kalau masalah ketuhanan nggak ada. Ingat yang Muhammad Tuhan kita beda, nggak ada. Gitu ya. Nah, walaupun Nasrani yang ada di Arab yang enggak. Makanya nama Allah itu nama pribadi semuanya. Ya, baik dalam Arab dari zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, ya Allah itu nama pribadi. Yahwa kalau diterjemah ya Allah gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan antara Samawi dengan di luar Samawi gitu. Oke, lanjut. Saya boleh jawab ini? Saya dulu, Pras, boleh? Ya. Begini, kalau kamu bilang tentang Mesias itu semua itu adalah Mesias banyak, kemudian apa? Nah, itu berarti udah beda dengan yang dibicarakan baik di dalam Perjanjian Lama maupun yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sekalipun yang bertentangan dengan Kristen gitu. Yang ditunggu itu adalah satu sosok Mesias yang berbeda, bukannya Mesias gitu. Nah itu nanti siapa namanya si Antonius ya lanjutin. Kemudian yang kedua tentang Tuhan turun, makanya saya ngajak kamu debat tentang Allah gitu ya. Kalau kamu mau kapan, besok atau lusa? Kalau bisa saya mintanya kamu dengan siapa namanya Bonar. Apa Bonar? Bukan, coba ngomong sama Antonius ya. Aku yang sebagai pembicaranya. Jadi saya nggak jawab sekarang gitu ya, karena kalau jawab itu masuknya nanti ke Allah Tritunggal. Bagaimana di dalam Perjanjian Lama itu juga ada Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Oh iya, gitu ya. gampang. Nanti itu saya anggap aja saya belum jawab ya, karena itu jadi topik kita nih. Mau nggak Pak Tata? Iya, habis ini udah apa-apa langsung. Nggak bisa sekarang karena nanti terlalu malam. Ini topiknya cukup panjang. Saya minta kalau bisa sama si siapa namanya, sama si Bonar. Siapa Bonar? Nggak, saya nggak tahu di antara you ada siapa namanya Bonar. Bonar ya? Bonar tuh mualaf dari Katolik. Ya yang mualaf dari Katolik tuh loh. Oke. Yang suka bawa gambar gitu. Iya, yang cukup salah seperti tentang Tritunggal Barat, Timur. Nah itu nanti sama saya. Kalau bisa Bonar Malasi, Pak. Ya Pak ya. Itu jadi saya nggak jawab dulu ya Pak Tata ya. Karena ini kalau mau ngomong saya juga udah kemalaman. Itu kita topiknya pasti panjang, itu bisa 3 jaman Pak. Bukan karena saya nggak mau ya. Sampai subuh dah Pak. Oke, ini saya jawab dulu boleh nih ya. Hubungin ya ngomong sama Antonius ya. Jadi kita bikin judul baru. Kemudian tentang apa nih, saya jadi lupa tadi tentang apa namanya, tumbal atau apa. Gini, yang nanti yang mau dihukum siapa sih Pak? Manusia atau hewan? Manusia kan, yang Tuhan hukum masuk neraka, kita ngomong masuk neraka, dibakar di neraka, apa segala itu siapa sih? Manusia kan? Iya. Bukannya hewan kan? Nah, makanya kenapa kalau yang dihukum manusia, maka untuk menebus dosa manusia yang akan dihukum harus apa? Ya harus sama-sama dengan manusia gitu. Tetapi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Sebentar, jangan Bapak ikut itu ngomong. Nah, nanti ini judulnya lain lagi nih. Ini udah bukan Mesias lagi, tapi adalah tentang penebusan. Gak apa-apa Pak, kita satu-satu. Jadi supaya tajam, setiap kali bicara tuh topiknya akan tajam gitu ya. Nanti saya dengan Bapak ngomong soal tentang Allah juga, kita benar-benar Allah doang gitu. Jangan bicara yang lain-lain gitu. Kalau bicara nanti dari Allah ke penebusan, ke kebangkitan, ke mana ya, itu jadi kacau gitu ya. Kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa. Makanya saya nggak jawab. Anggap aja Bapak punya pertanyaan belum dijawab. Karena saya mengharapkan pembicaraan yang per topik
gitu. Oke, silakan Pak Antonius. Oke, Pak Pras, nanti kalau ada yang Pak Pras lihat saya lupa jawab, silakan. Oke, saya mau jawab dari ini dulu. Ini hal yang menarik nih. Tadi Pak Tata bilang konsep Tuhan turun ikut campur. Ya, tadi Pak Tata bilang itu adalah konsep dewa-dewa asing lah seperti itu gitu. Tidak dikenal di dalam Samawi. Ya, Samawi. Iya, saya setuju tidak dikenal Samawi, tapi Samawi yang mana dulu? Gitu ya. Konsep dewa-dewa asing saya tidak setuju. Jadi begini, konsep Tuhan ikut campur ya, itu sebenarnya ada di dalam Tanakh. Ada di dalam Tanakh. Memang bukan konsepnya Yahudi, bukan konsep Yudaisme ortodoks. Karena Yudaisme ortodoks itu mengacu kepada pendapat-pendapat rabi, seperti yang tadi saya bilang, 13 prinsip of Rambam, yang bilang bahwa Mesias itu hanya manusia. Ya, dia tidak bicara ilahi. Itu kan saya sudah jelaskan. Itu bukan wahyu ilahi, itu adalah ajaran manusia. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya. Mereka mengikuti ajaran manusia. Itu yang tadi Yesus bilang. Yang benar seperti yang dikatakan bahwa engkau mengikuti ajaran manusia dan tradisi manusia gitu. Nah, Rambam ini 13 prinsip itu termaksud. Di dalam Tanakh tuh nggak ada. Tuhan tidak ikut campur. Abraham pada saat Hasyam menyatakan diri di Mamre, itu Tuhan ikut campur. Dia turun mengambil rupa dalam bentuk manusia, makan bersamanya. Itu Tanakh yang bicara, bukan Kristen, bukan doktrin gereja. Kemudian dikatakan di Mika ya. Prinsip dari Rambam itu ajaran yang salah. Menurut saya iya, tidak 100% benar ya. Saya nggak bilang 100% salah. Nggak bisa dong. Hasyim itu hak huwa kamu. Elohim min'at milvado. Enggak, itu hak kamu. Itu kan kami tidak. Loh, bukan hak saya. Sebentar. Itu tertulis loh. Enggak, saya tidak mengimani Rambam sebagai nabi. Kenapa saya mengimani dia? Rambam bukan nabi, tapi itu prinsip keimanan, bro. Oh, silakan. Yang jelas itu bukan nabi. Saya tidak mempercayai sesuatu yang bukan dari nabi. Enggak, saya tidak mempercayai sesuatu yang bukan dari. Enggak, saya menjelaskan dari sisi Kristen. Bahwa itu saya menjelaskan bedanya. Melecehkan iman orang. Ini kita diskusi, Pak. Diskusi itu begitu konsekuensinya. Bukan dalam rangka ingin menghina, tetapi dalam rangka menjelaskan. Saya menjelaskan perbedaannya apa. Kenapa kami tidak mengimani Rambam? Kenapa kami tidak gitu? Kamu nggak bisa membaca. Kamu menyatakan ini ajaran manusia terus ini salah ini. Iya, menurut kami begitu. Bukan karena Rambam bukan nabi. Kores jangan dipotong dong, bilangin temennya biar diskusinya enak. Nanti kalau mau debat, tolong selesaikan topik lagi. Selesaikan dulu ya. Silakan Pak Antonius. Jangan dipotong coba. Jadi Tuhan ikut campur. Di dalam Mika dikatakan, Hai Bethlehem Efrata, daripada engkau lah, saya lupa ayat tepatnya, akan datang seorang yang akan memerintah Israel, yang asal mulanya daripada kekekalan. Kekekalan, siapa yang kekal? Apakah manusia kekal? Manusia biasa kekal? Tidak. Apakah malaikat kekal? Tidak. Siapa yang kekal? Hasyem. Jadi ayat-ayat Tanakh mengatakan jelas bahwa Allah itu bisa menjadi manusia. Bahkan saya menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan hypostatic union. Saya nggak perlu bawa perjanjian baru untuk jelasin si hypostatic union. Cukup perjanjian lama. Ya, Allah menjadi manusia. Mesias yang diramalkan itu adalah Mesias yang manusia, tetapi juga ilahi. Dia kekal. Begitu juga di Yesaya dikatakan apa? Seorang anak telah diberikan kepadaku. Saya lupa ayatnya. Sebentar. Saya coba cari. Namanya disebut penasehat. Ajaib Allah yang perkasa. Yesaya pasal 9 ayat 6. Iya, itu juga menyatakan sama gitu loh. Ya, jadi siapa yang mengatakan bahwa bukan ajaran Tanakh, itu salah. Saya sudah menyebutkan tadi beberapa ayat Tanakh, belum saya menyebutkan yang di mana yang di Sakaria, yang nama dari Mesias itu adalah Tuhan keadilan. Hasyem keadilan, Yosefave keadilan. Itu ada nama Hasyem di situ untuk Mesias itu ya. Jadi kalau mereka mengatakan ini ayat bilangan sekian bahwa Tuhan bukanlah manusia, itu yang dipakai ya, bahwa Tuhan itu saya mengatakan bahwa itu eisegesis, ajaran manusia. Itu kalau saya mau kasar istilahnya itu ini ada kresek. Kenapa? Karena bilangan tersebut tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menjadi manusia atau Tuhan tidak mau menjadi manusia. Ayat bilangan itu mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia.
bukan mengatakan Tuhan tidak mau atau tidak bisa. Jadi itu tidak bisa dipakai sebagai penyangkalan bahwa Tuhan tidak bisa ikut campur menjadi manusia begitu, karena itu akan ditampar dengan ayat-ayat di dalam tanah lainnya gitu. Oke, kemudian apa namanya? Anda mengatakan Yahwa itu Allah itu terjemahan dari Yahwa gitu. Saya belum tahu ya dari mana gitu. Karena begini, Anda harus paham ya, memang ada penerjemah dari Ibrani yang menerjemahkan Adonai dalam arti Yod-Heh-Vav-He ya. Itu sebagai menggunakan kata Allah. Tetapi penerjemah itu bukan nabi gitu loh. Dia tidak di posisi menyatakan nama Yahweh sebagai Allah. Dia hanya mengikuti tradisi orang-orang Yahudi bahwa mereka menghindari menulis ulang kata Yod-Heh-Vav-He. Ya, mereka pada saat ketemu kata Yod-Heh-Vav-He, mereka akan menulis Adonai. Mereka akan menulis Hashem atau Adonai. Pada saat dia menerjemahkan ke bahasa lain, mereka akan pilih kata Lord dalam huruf besar. Contohnya apa namanya King James Version. Kata Yod-Heh-Vav-He tidak diterjemahkan Yod-Heh-Vav-He, tetapi Adonai. Ya, apakah berarti Adonai itu nama person dari Allah? Tidak bisa diartikan begitu. Gitu. Terus apakah berarti pada saat Yod-Heh-Vav-He diterjemahkan sebagai Adonai berarti Adonai adalah proper name dari ini? Tidak. Karena memang itu tradisi mereka. Mereka menganggap nama Yod-Heh-Vav-He itu suci untuk diucapkan, bahkan ditulis ulang. Itulah kenapa penerjemah Ibrani pada saat menerjemahkan Yod-Heh-Vav-He ke dalam bahasa Arab, dia memilih kata Allah. Justru itu menyatakan bahwa Allah menurut pemahaman mereka adalah bukan proper name, tetapi generic name gitu loh. Ya, itu nggak bisa dipakai sebagai argumen bahwa Allah itu proper name karena ada orang Yahudi mau itu rabi, menerjemahkan Yahweh kepada Allah gitu. Oke, Pak Pras, saya rasa itu aja. Kemudian saya kasih ya, Yesaya pasal 53 ayat 10. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah di dalam imamat apa? Binatang. Tetapi di sini dia yang manusia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Siapa itu? Yaitu itu. Jadi kalau dibilang itu adalah itu bukan. Jadi di dalam Yahudi, di dalam kitabnya Yesaya itu ada gitu ya. Yang noise siapa ini? Itu Raja Domba banget. Noise itu. Coba di-mute Raja Domba itu. Noise banget itu. Aku ketawa. Oke. Cabut dulu, matiin lagi. Enggak, itu sengaja itu. Udah di mute aja udah. Lanjut. Restart mah gitu, kalau terpojok mah sengaja kayak gitu. Lu jangan framing. Tahu Kristen atau kagak? Jangan framing dong, diskusi lagi Lanjut. Kamu namanya siapa? Kalau mau kita bikin topik. Jadi supaya jangan saling hujat. Bapak siapa nih yang tulis bahasa Ibrani? Udah, Sueb. Yang lain oke, lanjut yang. Udah. Ya, Sueb mau bikin judul apa, Sueb? Udah lanjut aja nanti udah selesai. Lanjut dulu sama Ustaz Tata itu. Oke, sama Tata ya. Ya terus lanjutkan, udah. Tadi Pak Pras. Oke. Jadi gini ya. Karena kita itu kan punya kitab. Jadi kalau saya teliti baik itu Perjanjian Lama atau Islam ya. Memang itu makanya kalau Tuhan maksudnya tidak ikut campur itu, bukan dia turun sendiri tapi pakai Mesias. Contohnya Yesus. Yesus kan menerima firman kan, mengajarkan apa yang dia dengar kan gitu kalau pengakuan dia. Nah, makanya itu melalui dia. Kalau zamannya Musa, melalui Musa. Makanya Musa juga menerima ajaran. Pasti ajaranku bukan dari diriku sendiri, pasti gitu. Nabi Muhammad juga gitu. Wa ma yantiqu anil hawa kan gitu. Nah, sehingga bedanya kalau Tuhan itu terlibat maksudnya turun, samawi itu kan kenapa dikatakan samawi? Karena tidak turun gitu loh. Tidak seperti dewa-dewa itu. Nah, makanya disebut samawi. Sama itu kan langit. Jadi Tuhan di langit. Makanya dalam Perjanjian Lama Tuhan tidak akan turun ke bumi karena bumi ini tidak tidak akan muat kekuasaannya Tuhan. Sehingga dia memakai Mesias. Ya, Mesias yang untuk menolong lah intinya, untuk menyelamatkan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita pelajari
Kristen itu tercampur ya ajaran-ajaran di luar samawi gitu loh. Baik tentang ketuhanan. Kalau Islam kan dengan Yahudi sama. Kalau masalah datang ke Abraham itu kan sudah jelas di situ. 3 malaikat di situ. Yang mana sama seperti pada hari ke-6 ya Tuhan mengutus Gabriel turun ke Maria untuk memberi anak bahwa dia akan mengandung. Sama seperti ketika Tuhan mengutus 3 malaikat untuk memberi anak ya Jibril. Diutus untuk ke Sarah itu Jibril. Untuk ke Sodom lain lagi. Kan 3 di situ. Jadi titik di situ. Tuhan akan turun titik. Lalu yang turun siapa? Apakah Tuhan sendiri? Tidak. Sama seperti di Islam. Di sepertiga malam. Allah akan turun ke dunia. Maksudnya apa? Rahmatnya di bawah malaikat gitu loh. Jadi sama antara Islam dengan Yahudi itu sama. Tidak ada Tuhan itu ikut campur turun sendiri. Enggak. Tapi samawi. Memberi firman. Memberi ajaran apa yang disampaikan itu tidak berkata-kata sendiri dari langit, enggak. Dia mengutus manusia. Baik itu Yesus, Nabi Muhammad, Musa gitu samawi itu. Justru kalau kita pakai seperti dewa bukan samawi lagi namanya. Ya, karena masalah ketuhanan dalam perjanjian lama udah jelas. Tidak ada yang seperti engkau, bahkan kata Yesus kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Mati manusia kalau melihatnya. Akhirnya pakai apa caranya melihat dia? Tidak usah dilihat, lihatlah ciptaannya. Tafakaru fil hukillah wala tafakaru fi datillah. Lihat ciptaannya. Makanya ketika Yesus mengatakan barang siapa melihat aku, kan dia ciptaan. Sama dengan melihat Allah. Islam juga gitu. Tidak usah melihat Allah, ciptaannya saja. Makanya subhanallah. Melihat gunung-gunung tinggi indah, langit tanpa bertiang, subhanallah. Karena tidak bisa melihat Allah gitu, melihat ciptaannya gitu. Jadi apa? Harus bisa membedakan mana ajaran samawi, mana ajaran di luar samawi. Makanya semua andaikan kita tuh pakai ajaran yang langsung dari para nabi, misalnya Islam melalui Al-Quran, jelas Tuhan yang benar siapa menurut Muhammad, Nabi Muhammad itu siapa, apa tugasnya. Andaikan kita pakai ucapan Yesus pakai Bible, jelas siapa dirinya, apa tugasnya, dia mengenalkan Tuhan yang benar itu siapa. Tapi karena di luar samawi itu mengkait-kaitkan seperti dewa, akhirnya mau tidak mau harus mentuhankan ini juga. Sama seperti apa? Karena orang dulu itu bukan samawi ya. Setiap ada manusia yang hebat, luar biasa, mendapat mujizat, amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa. Oh, ini dewa, ini turun ini. Jadi pantas orang-orang Arab juga gitu. Kenapa kamu mentuhankan berhala, menyembah dia? Oh enggak, saya menyembah Allah ini. Tapi pelantara ini. Menyembah ini sama dengan menyembah Allah. Coba kuil-kuil itu ya. Banyak dewa-dewa di situ. Dulunya manusia itu. Tapi jelmaan dewa kan gitu. Nah, itu tidak jauh beda dengan Kristen. Melibatkan Yesus keilahian gitu loh. Sama sebenarnya. Karena memang dicampur aduk antara samawi dengan di luar samawi itu dicampur. Ya ajarannya tetap Allah, tapi cara pemahaman seperti dewa-dewa. Makanya Yahudi itu menantang itu. Yesus ditolak itu bukan sebagai Tuhan, Mesias apa? Sebagai nabi utusan ditolak. Karena sok tahu kata Israel. Makanya Kores tadi itu dia mendengarkan menjelaskan Mesias yang ditolak oleh Yahudi, lalu dia menunjukkan ayat-ayatnya. Ini loh alasan Yahudi menolak Mesias, Yesus sebagai Mesias. Gitu. Sebenarnya bagi Kores tidak masalah. Ada apakah dia Mesias beneran atau enggak? Enggak masalah. Wong cuma Mesias itu seorang raja, wakil dari Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Gitu. Oke, lanjut. Ya. Oke, Pak Pras, saya boleh jawab dulu, Pak Pras. Hah? Saya jawab dulu ya, nanti kamu tambahin ya. Boleh? Ya, boleh. Oke, jadi Pak Tahta mengulangi apa yang tadi saya sudah jelaskan. Izinkan saya share screen ya. Sebentar. Ya, tadi Pak Tahta mengatakan bahwa ini ajaran dewa-dewa, ajaran asing ya. Tapi Pak Tahta tidak bawa data. Ya, saya ingin tahu di mana bahwa di dalam Tanakh ya, Tanakh itu kan samawi kan, bahwa Tuhan tidak ikut campur, tidak bisa menjadi manusia. Tadi Anda bilang menurut Yahudi gini. Saya mau tahu ayatnya apa. Saya yakin itu bilangan sekian ayat sekian yang tadi saya bilang bahwa Tuhan. Saya mau tahu. Ini saya tunjukin Kejadian 18. Coba Anda cari di mana kata malaikat di situ. Di sini dikatakan kemudian Tuhan atau Yod-Heh-Vav ya, Tuhan huruf besar, menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia sini Abraham yang mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ya, jadi ayat 2 ini menjelaskan bahwa Tuhan menampakkan diri. Ya, Tuhan loh, bukan malaikat di sini katakan. Ya, saya nggak menafikan bahwa itu ada malaikat. Bisa jadi ya, tetapi ayat yang jelas di sini dikatakan adalah Yod-Heh-Vav menampakkan diri kepada Abraham. Jadi Abraham lihat penampakan nih. Kalau kamu bilang bukan orang apa gitu.
Di sini jelas Abraham bilang melihat 3 orang. Ya memang tidak jelas orang yang mana yang YTVP itu. Tetapi poinnya adalah satu, bahwa Tuhan menampakkan diri dalam bentuk manusia, entah manusia yang mana, atau semuanya, atau hanya salah satu. Itu artinya udah ikut campur. Gitu. Saya mau lihat ayat mana yang dipakai. Kalau cuma bilang ajaran sama gini-gini, ya itu yang saya maksud, Bang. Saya pernah sebentar, saya selesaikan dulu. Ya, kita lihat yang Mika. Ya, saya tadi nunjukin Mika. Tetapi engkau, kelihatan di sini ya, di layar ya, tampil ya. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Manusia kan ya. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini informasi sejak dahulu kala ini bicara apa? Bukan manusia. Ya, bukan malaikat. Ini bicara kekekalan. Kalau dalam bahasa Ibrania, olam, ada kata olam di situ. Olam itu kekekalan di situ. Jadi ini bicara tentang Raja Mesias yang adalah manusia dan ilahi, dua nature. Begitu. Saya bilang saya nggak perlu bawa perjanjian baru. Saya tunjukin sini aja. Ini udah jelas. Jadi sang ilahi itu ikut campur. Begitu. Terus kemudian ini saya bawa data, saya bukan hanya klaim gitu loh. Dan ini Tanak ya. Ini Tanak, bukan dogma gereja. Yesaya 9, saya buka dari sini ya Targum deh. Yesaya 9, Targum Jonathan Yesaya 9. Ya, the prophet said to the house of David. Nabi berkata kepada house of David, for unto us a child is born. Bagi kita seorang anak telah dilahirkan. Unto us a son is given. So buat kami seorang putra diberikan. He has taken the law upon himself to keep it. His name is called. Nama dia sebut from before him, di hadapan dia atau sebelum dia, who is wonderful in counsel, the mighty God who live to eternity, the Messiah whose peace shall be great upon us in his day. Jadi nama orang manusia tadi, the child is born, nature manusia tadi, disebut mighty God who live to eternity, yaitu Mesias yang memiliki damai di atas kita. Jadi ini bicara dua nature dari Mesias gitu loh. Mesias manusia dan ilahi. Dan ini bukan ajaran dewa-dewa, Pak. Ini Tanak. Ini Tanak ya. Saya udah bilang tadi, para rasul menginjil dengan Tanak, bukan dengan perjanjian baru, blok 1 belum ada. Jadi ini bukan ajaran dewa-dewa, Pak. Bukan ajaran Yunani, Pak. Pemahamannya ini. Cuman dari pihak lain punya pemahaman sendiri karena mengikuti konsep filosofi manusia, 13 prinsip, yang mengatakan bahwa Mesias itu hanya manusia. Tetapi apakah ada di Tanak? Di sini tidak ada. Itu pendapat dari, mohon maaf, saya bukan bermaksud menghina. Buat saya beliau bukan nabi gitu loh. Ya, beliau filsuf lah lebih tepat. Kemudian juga sama pemahaman konsep manusia bahwa Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Tidak ada dalam Tanak. Makanya saya tanya Bapak, tolong tunjukin ayatnya. Bahwa Allah itu tidak turut campur dan tidak bisa menjadi manusia, karena bilangan yang sering dipakai oleh Rabbi Tovia Singer ya, itu tidak bicara bahwa Allah tidak bisa menjadi manusia atau tidak mau menjadi manusia. Itu bicara bahwa Allah bukan manusia. Itu dua hal yang berbeda. Secara pemahaman gramatikal itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu dipaksa, saya akan bilang itu pemaksaan, pemerkosaan kalimat gitu. Itu eisegesis, itu yang disebut eisegesis seperti itu. Tidak dikatakan di dalam Alkitab, tetapi konsep yang dia udah punya dibawa ke situ gitu loh. Seperti itu. Oke, silakan Pak Pras. Ya, jadi gini, nanti kalau mau dibuktikan bahwa Yahudi Ortodoks itu percaya bahwa Mesias adalah Hashem, kita akan panggilkan orangnya. Bahkan mereka mengatakan kalau nggak percaya seperti Tovia Singer itu sebenarnya bidat gitu ya. Jadi nanti gampang, tinggal kalian tentukan waktu aja. Saya akan menampilkan orang-orangnya. Kemudian sebentar, ini kok ke ini. Sebentar, kalau di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri. Kemudian kalau kitab suci udah mengatakan Tuhan menampakkan diri lalu mengatakan itu bukan Tuhan, itu malaikat, itu ini, itu. Ya itu berarti nggak percaya orang tua. Alkitab firman berkata dengan jelas Tuhan menampakkan diri, ya Tuhan menampakkan diri. Dalam hal ini udah nggak bisa ditafsir-tafsir lagi. Tetapi kemudian kita lihat bahwa Tuhan itu tidak
serupa dengan apapun. Tuhan memenuhi seluruh ruang dan waktu. Tuhan tidak bisa dilihat. Lalu penampakan diri apa? Yaitu perwujudannya. Dia mengambil perwujudan dan itulah anak Allah gitu loh. Nah itu nanti kita waktu debat tentang Allahnya Kristen dan Bapak gitu ya. Nanti saya akan jelaskan di situ lebih panjang. Kalau saya jelaskan di sini nanti udah selesai gitu dan terlalu panjang sekali itu. Kemudian Bapak mengatakan agama samawi. Loh, itu kan samawi kan konsep Bapak. Kalau itu samawi langit, kita nggak setuju Pak. Karena kalau di langit itu bisa ada malaikat, bisa ada Tuhan, bisa ada roh jahat Pak. Jadi agama langit kita tidak mengatakan agama langit. Kita membedakannya menjadi agama teosentris dan antroposentris. Apa itu teosentris? Yaitu Tuhan menjadi pusat untuk mewahyukan diri. Kalau apa itu antroposentris? Itu manusia, agama yang manusia melakukan pencarian kepada Tuhan. Nah itu adalah agama-agama yang memang jelas-jelas dia mengatakan melalui pencarian seperti Buddha, Hindu, kemudian dan agama-agama lain Konghucu dan sebagainya itu adalah agama-agama yang bersifat antroposentris gitu. Manusia mencari Tuhan. Tetapi Kristen, Yahudi dan Islam itu adalah agama teosentris, yaitu apa? Tuhan menjadi pusat mewahyukan diri. Tetapi kemudian kok kontradiksi. Kalau kontradiksi kan berarti salah satu salah. Nah itu dia yang sedang kita bicarakan. Mengenai nanti Bapak mau memeluk yang mana, saya memeluk yang mana, itu adalah pilihan. Makanya kita semua itu hidup adalah diuji. Kita memilih, kita bertanggung jawab. Nanti kita semua akan menghadap takhta pengadilan Allah. Gitu. Silakan. Cukup. Jadi saya mengatakan itu jangan langsung dikatakan tidak ikut campur, maksudnya ikut campur, tapi ikut campurnya itu dengan cara mengutus Yesus, Musa gitu itu. Tetap itu ikut campur juga, maksudnya tapi bukan jadi turun sendiri gitu loh. Makanya disebut samawi gitu loh. Kenapa dalam istilah itu ada ahli kitab? Siapa ahli kitab itu? Islam, Nasrani, Yahudi. Kenapa disebut ahli kitab? Karena mereka diberi kitab oleh siapa? Oleh Allah. Makanya Yesus kan menerima ajaran kan? Menerima firman kan? Mendengar bahkan seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Makanya disebut ahli kitab. Ajaran yang dibawa Yesus, Musa, Nabi Muhammad itu orang yang diberi kitab. Makanya kata Nabi itu dari lafaz an-naba, orang yang menerima berita. Berarti Yesus itu Nabi. Musa juga Nabi. Karena definisi Nabi adalah an-naba. Ya, amma yatasaalun anin naba'il adim. Naba, Nabi. Dari lafaz naba'a. Artinya yang menerima berita wahyu dari Tuhan. Gitu. Jadi itulah samawi seperti itu. Nah, kalau kita bahas yang lain ya tidak seperti itu. Gitu loh. Maka disebut sama itu maksudnya apa? Dari langit itu apa? Menerima kitab ini loh, ajaran itu loh. Nabi Muhammad kan menerima ajaran juga. Yaitu kalau dibukukan ya Al-Quran. Yesus juga menerima ajaran. Segala firman yang kau sampaikan, bahkan di ayat yang lain, apa yang kau sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepada aku. Samawi. Dan ahli kitab berarti dia. Itu. Jadi apa? Yang tadi saya sampaikan, apa itu? Bilangan tadi ya. Tuhan menampakkan diri. Sama dengan Allah akan turun di sepertiga malam. Apakah turun sendiri? Ternyata Yahudi, maksudnya 3, kan titik di situ. Lalu datang orang 3, malaikat. Kenapa kok malaikat menafsirkan Yahudi ini yang punya kitab? Tapi kalau menurut orang Kristen itu salah satunya Tuhan, tidak masalah imannya. Tapi orang yang mempunyai kitab enggak. Israel, siapa lagi ya? Terus Gabriel, karena diutus oleh Tuhan 3 ini beda-beda. Yang ke Sarah, Jibril. Berarti sama dengan Lukas. Pada hari ke-6 Tuhan mengutus Jibril datang kepada Maria. Untuk mengkabarkan bahwa dia akan melahirkan. Nah, sama juga ketika datang ke Sarah. Salah satunya 3 ini, Jibril salah satunya ini. Jadi kalau menurut Pak Pras dengan Antonius itu Tuhan salah satunya. Nah, berarti bertentangan dengan Yahudi. Gitu. Tidak masalah. Ikutin aja imannya gitu loh ya. Tapi yang penting orang yang punya kitab sama seperti Islam. Gitu loh ya. Oke, silakan lanjut. Gini loh. Pak, saya boleh jawab dulu, Pak. Enggak, saya jawab dulu. Gini loh, Pak. Bapak tuh kenal dengan orang yang punya kitab yang ngakunya seperti gitu. Saya juga punya kenalan orang yang punya kitab, orang Yahudi yang mengatakan bahwa itu adalah Metatron. Siapakah dia? Dia adalah siapa tuh? Dia itu adalah Mesias. Dia itu adalah perwujudan Allah. Dia itu adalah Metatron. Dia itu siapa? Dia itu adalah Hashem sendiri. Tetapi Bang Kores, kita lihat Bang Kores, tolong terangkan yang itu Bang Kores, yang nih
Ini kok motong siapa nih? Motong siapa? Nanti setelah saya, Pak. Jadi kita lihat bahwa itu saya dan Bapak. Hah? Siapa? Ya udah ya. Aku ngomong jangan dipotong dong. Gini. Jadi itu adalah penampakan. Nah, penampakannya itu bukan kealahan itu sendiri. Nggak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penampakan yang di luar itu adalah kealahan. Nggak ada. Kemanusiaan Yesus itu adalah kealahan. Nggak ada. Itu adalah manusia. Jadi dia mengambil rupa manusia. Yang dilihat itu apa? Manusia. Yang lapar itu siapa? Manusia. Yang mati itu siapa? Manusia. Kalau nggak tubuh manusia siapa? Tetapi dia itu juga adalah Allah. Dia adalah perwujudan Allah. Allahnya seperti apa? Allahnya nggak bisa kelihatan, Pak. Allah memenuhi seluruh ruang dan waktu. Kealahan itu tidak bisa nampil. Makanya Yesus mengatakan, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada aku ada saat ini, dan saat yang before itu pada saat yang bersamaan. Kenapa? Karena dia memenuhi seluruh ruang dan waktu. Jadi kita lihat bahwa yang ditampilkan di luar itu memang bukan kealahan. Itu adalah penampilan manusia. Kenapa nggak bisa? Kok Tuhan bisa nggak bisa? Kalau Tuhan nggak bisa berarti Tuhannya terbatas dong. Tuhannya nggak terbatas harus bisa dalam perwujudan yang terbatas gitu. Dia memakai perwujudan yang terbatas, ada masalah apa? Gitu. Itu adalah agama teosentris, yaitu Tuhan mewahyukan diri. Jelas di dalam perjanjian lama itu jelas Tuhan berfirman langsung kepada para nabi, bukan melalui malaikat saja gitu. Jadi Tuhannya itu nyata. Di dalam perjanjian baru siapa? Tuhannya menjadi manusia gitu loh. Siapa itu? Yesus. Manusianya ya tetap manusia. Jadi makanya dia itu adalah Allah, dia adalah manusia. Kalau kita mau masuk ke sini, sebenarnya nanti kita masuk ke bicara tentang kealahan. Saya jelaskan satu-satu secara lengkap gitu. Kemudian Roh Kudus adalah Roh Allah gitu, yang berbicara di dalam para rasul. Nah, jadi itu semua adalah bersifat teosentris. Dari mana itu? Semuanya adalah dari Allah. Makanya dikatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, adalah hembusan Roh Kudus, adalah ilham Tuhan. Roh Kudus memimpin. Siapa yang memimpin itu? Yaitu Allah sendiri gitu. Di dalam siapa? Di dalam para rasul. Langsung, nggak melalui pengantara. Kadang-kadang melalui pengantara seperti seperti kayak Gabriel yang datang kepada Maria. Ya itu malaikat gitu. Dia nggak pernah ngomong dia Tuhan. Bahkan mau disembah oleh Yohanes, dia mengatakan jangan. Aku ini hanya sebagai malaikat aja. Malaikat nggak boleh terima penyembahan, Pak. Kenapa Yesus menerima penyembahan sekalipun dia tahu bahwa Allah selain Allah nggak boleh disembah? Karena dia adalah Allah, makanya dia boleh terima gitu loh. Kalau hamba Allah nggak pernah ada yang mau terima di dalam Alkitab. Petrus, Paulus disembah nggak mau, gitu ya. Malaikat pun demikian, tidak mau dan tidak berani mengatakan aku ini Allah, nggak berani, nggak boleh. Menyampaikan firman Tuhan, iya, gitu ya. Jadi nggak pernah diganti. Jadi kalau di dalam Alkitab berkata Tuhan menampakkan diri, Tuhan berkata ya Tuhan. Nggak bisa diartikan, oh itu bukan, itu berarti ini, itu. Nah, itu kalau Bapak mau mengartikan gitu ya nggak ada masalah. Itu adalah ke agama Bapak. Ataupun kalau Bapak mengatakan orang Yahudi punya kitab, loh kebetulan Bapak ketemu dengan orang yang seperti itu. Bukan berarti semuanya seperti itu. Terima kasih. Oke, Yahudi mana yang mengakui Mesias adalah Tuhan? Saya boleh jawab dulu ya. Yang ini, Yahudi Ortodoks. Tadi saya kan mau ngundang karena kalian mengatakan ada orang Yahudi. Nah kalau kalian mau, siapkan waktunya. Sebentar, saya belum selesai. Tadi kan Antonius sudah tadi. Saya belum Pak. Baru pras tadi. Ya tadi saya mau counter Bapak nih. Ya Bapak kan tadi bilang begini ya, apa namanya? Sebentar, saya jadi lupa. Bapak tadi setuju bahwa jadi gini. Bapak tadi bilang ini bukan ajaran samawi dengan Bapak tidak bisa menunjukkan dari Tanak ya. Bapak cuma mengatakan bahwa itu dari interpretasi Yahudi dan saya yakin yang Bapak maksud Yahudi ini adalah Yahudi Perjanjian Lama dan Bapak mengatakan mereka pemilik kitab. Itu argumen Bapak. Tetapi sebagaimana saya sudah jelaskan di awal bahwa kami juga orang Yahudi ya. Kami Yahudi Perjanjian Baru, kami pemilik kitab. Jadi kami sama-sama pemilik kitab gitu Pak. Yang bukan pemilik kitab yang di luar Yahudi. Jadi kami yang berhak menafsirkan. Memang penafsiran kami berbeda. Ya sama kayak zaman dulu sebelum Jubah Suci orang Judaisme dari Farisi sama Saduki belum itu sama penafsirannya gitu. Mereka nggak bisa bilang, orang Farisi nggak bisa bilang gua adalah Yahudi, gua pemilik kitab, gua yang benar. Orang Saduki nggak bisa bilang begitu juga gitu loh. Sama semua orang Yahudi, kami juga orang Yahudi Perjanjian Baru, pemilik kitab gitu. Di luar itulah gitu yang tidak mengimani
kitab seperti Bang Sueb tadi bilang, ini bukan kitab kami. Nah, mereka itulah tidak boleh menafsirkan kitab gitu loh. Kami boleh. Nah, sekarang begini, ya boleh, saya nggak bilang mereka nggak boleh, sama-sama boleh, tetapi kita lihat penafsirannya. Mana yang lebih sesuai dengan Tanakh. Mereka bilang ini malaikat. Mana kata malaikat di sini? Saya nggak ketemu nih kata malaikat di sini. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri. Hasyam yang menampakkan diri. Apapun persepsi orang mau pakai bahwa Tuhan nggak bisa begini, nggak bisa begini, tetapi secara teks mengatakan bahwa Hasyam menampakkan diri kepada Abraham. Bahkan kalau kamu lihat ceritanya, dia makan bareng-bareng. Itu artinya apa? Tuhan, Hasyam, sang khalik langit dan bumi, ikut campur, turun dan jadi manusia gitu loh. Walaupun tidak sama dengan 100% dengan manusia Yesus gitu loh. Tadi saya juga udah menunjukkan gitu yang Mika gitu loh. Tadi Bapak entah perhatikan nggak? Ini Tanakh. Ini bukan prinsip dari rabi ini, perdebatan dari Bapak gereja ini, bukan. Ini kitab Tanakh. Dia mengatakan yang terkecil daripadamu akan bangkit bagi seorang yang meminta Isa yang permulaan sejak purbakala, dari olam gitu loh, dari kekekalan. Ini kekekalan ini bicara tentang Hasyam, bukan malaikat, bukan manusia, hanya Hasyam yang kekal, yang awal dan akhir. Ini bicara Hasyam ikut campur. Dia jadi jadi raja dari Yehuda, dari Mesias itu gitu loh. Ini bukan kata doktrin gereja, ini kata Tanakh. Di mana kata di dalam Tanakh yang bilang bahwa Tuhan itu tidak ikut campur, Tuhan itu tidak mau menjadi manusia atau tidak bisa menjadi manusia. Saya menunggu ayat itu gitu loh. Kalau tidak ada, berarti itu bukan ajaran dari Tanakh, bukan firman Allah, tetapi ajaran manusia. Karena ajaran manusia seperti ini. Ya, Yesaya mengatakan begini, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, jadi, these people draw near me with their mouth and with their lips to honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Jadi artinya mereka itu bukan semurni 100% wahyu ilahi, tetapi hikmat manusia begitu loh. Ya, itu juga dikecam oleh Yesus. Yesus mengutip ayat ini pada saat beberapa orang-orang Farisi. Jadi kalau kamu bilang saya bertanya sama orang Yahudi yang mana? Orang Yahudi yang menurut Yesaya 29 ayat 13 ini, atau Yahudi Perjanjian Baru yang saya sebentar, setelah itu saya serahkan ke Bang Bima ya. Sebentar aja. Jadi intinya ada dua ya. Kalau Yahudi mengartikan ayat itu malaikat, tapi kalau Kristen seperti dewa-dewa yang turun gitu ya. Itu saja intinya di situ ya. Oke, silakan Gurunda. Makasih. Sebenarnya sudah ngantuk tapi ya Bu, gini, ya. Kayaknya kita lanjutinnya ke depan aja Pak Suma. Karena kalau kamu ngomong nanti akan panjang dan kamu udah nggak konsen, saya juga udah nggak konsen soalnya. Apa kita penutupan aja? Penutupan aja. Kamu ngomong 7 menit, aku ngomong 7 menit. Saya singkat aja sih sebenarnya. Oh, jadi iya, kalau Yesus katakan Mesias, betul. Yesus Mesias. Dan itu juga diimani oleh umat Islam. Yang masalah kemudian ketika Mesias itu dianggap Tuhan. Kan gitu. Kalau saudara mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan Tuhan tidak bisa mencari manusia, ada dalilnya. Yesaya 43 nomor 10, ini sudah sering saya ulas. Engkaulah saksi-saksiku. Andai saja orang-orang Kristen ada pada masa itu, maka orang Kristen akan menjadi saksi. Di mana Tuhan mengatakan, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Nah, apakah kalian hari ini membuat saksi palsu? Ketika dikatakan oleh Tuhan sendiri, engkau saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Sekarang muncul Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Ini kesaksian yang asli yang mana ini? Ketika Tuhan mengangkat saksi, saksi-saksi yang diangkat akan mengatakan betul, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum engkau dan setelahmu. Kristen muncul bersaksi, ada Tuhan dibentuk. Ya, setelah Tuhan menyatakan diri kepada para nabi. Nah sekarang, kalau kemudian tidak ada Tuhan yang dibentuk, lalu siapa yang kemudian yang berbentuk manusia bernama Yesus ini? Tuhan atau dia utusan Tuhan? Itu poin pertama. Yang kedua, ketika sahabat mengatakan datang kepada
Abraham dan seterusnya. Saya hanya ingin melihat menyampaikan pemaparan saya berdasar terhadap Keluaran 3. Kalau kita menyederhanakan daripada kata yang ada dalam kitabnya Bani Israel, di Keluaran 3 nomor 2, di situ diterangkan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri padanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Lalu Musa berkata, baiklah aku akan menyimpang ke sana untuk melihat tempat yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika kemudian dilihat, muncullah di sini Tuhan. Ketika dilihat Tuhan, Musa menyimpang untuk memeriksanya, serulah Allah dari tengah-tengah semak duri. Nah, ini yang berseru adalah malaikat, tapi disebut Allah. Lalu ia berfirman, malaikat ini firman, janganlah dekat-dekat, tinggalkan kasutmu. Lalu kemudian malaikat itu berfirman, akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Siapa yang berkata di sini? Malaikat, tapi disebut sebagai Allah. Inilah yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Jadi kalau sahabat saya mengatakan Allah datang dalam rupa manusia menyatakan diri kepada Abraham, sekali lagi saya katakan, Allah menyatakan diri melalui malaikat. Yang nampak kemudian ada wakilnya, yaitu malaikat. Ini pembuktian. Keluaran 3 nomor 2 dan seterusnya, yang dikatakan Allah di sana, yang dikatakan Tuhan di sana, ternyata adalah malaikat. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus Mesias, oke, kita sepakat. Tapi ketika Mesias itu berubah dari Tuhan, kita bertolak belakang. Dan Anda akan mengetahui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Mesias yang adalah Tuhan itu sendiri. Yesus mengakui dirinya Mesias, betul. Siapakah aku ini menurutmu? Engkau adalah Mesias anak Allah. Betul, aku adalah Mesias. Jangan kau ajarkan kepada orang lain. Jangan kau sampaikan bahwa aku adalah Mesias. Tetapi Yesus tidak pernah mengakui bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu yang ingin saya sampaikan. Demikian. Halo? Ya, Pras mau Pras yang jawab atau saya jawab dulu atau terserah deh. Ini mau penutupan atau enggak nih, Bro? Siapa namanya, Pak Suma? Mau sifatnya kita jawab, kemudian tanya jawab lagi, atau saya penutupan aja? Silakan aja ditutup. Kalau misalnya ada data yang kemudian Tuhan bisa dibentuk dalam rupa bukan baru, silakan. Gini, jikalau itu mau dimengerti sebagai Tuhan dibentuk, maka itu adalah perwujudan daripada anak Allah. Malaikat itu apa? Malaikat itu adalah messenger, utusan gitu. Jadi siapakah utusan itu? Utusan itu ternyata Tuhan. Tetapi penampilan yang diperlihatkan itu bukan ketuhanan itu sendiri, itu adalah perwujudan. Nah, itulah yang bisa dikatakan dibentuk gitu. Tapi siapakah dia? Dia adalah Hashem, makanya dia mengatakan aku adalah Tuhan gitu loh ya. Aku adalah Yehovah. Kemudian dia mengatakan I am that I am. Itu pengakuan langsung. Yang berbicara itu menyatakan dia itu adalah I am that I am. Dan kalau kalian mengatakan bahwa orang Yahudi nggak percaya, kalian lihat di FIC official itu ada yang namanya Red Judaism. Dia akan bicara tentang bahwa Mesias itu adalah Hashem. Oke? Jadi apakah itu adalah Yahudi Ortodoks? Iya, gitu. Jadi di dalam Yahudi Ortodoks tuh sebagian itu percaya kepada bahwa Mesias itu adalah Hashem gitu loh. Kebetulan yang nongol-nongol itu adalah yang karena memang mau menentang kekristenan gitu ya. Oke, kita nggak ngomong ke situ dulu. Kita lebih baik orangnya kita nanti panggil datang, kemudian kita uji dan kita tanya kalau kalian mau, kalian siapkan teman-teman kalian yang bisa berbahasa Inggris, kemudian kita akan tanya jawab dan kita akan buktikan bahwa Yahudi itu bukan hanya seperti yang dinyatakan oleh si Valen dan teman-temannya gitu. Nah, yang seperti itu memang ada, ya memang ada, jelas dong di Islam juga ada banyak yang aneh-aneh, yang di Kristen juga gitu ya. Jadi bukan masalah. Kemudian oke, siapa namanya? Antonius, kamu bicara, nggak ada masalah. Jadi
Sebentar, jadi malaikat Tuhan itu adalah perwujudan dari Tuhan gitu, dan itu adalah Hashem, tapi bukan berarti penampilan luarnya itu yang Hashem itu sendiri, karena Hashem itu memenuhi seluruh ruang dan waktu di dalam keadaan apa ada dirinya. Di dalam keadaan seperti itulah kita mengatakan bahwa dia adalah Bapa gitu, ya. Jadi nanti itu kelanjutannya. Kemudian kalau mau dijelaskan lebih lanjut, itu kasih ke Antonius deh. Ya, saya sedikit aja sih ya. Saya sedikit aja. Jadi begini, saya menjawab pertanyaan Bang Suma. Bang Suma tadi bertanya apakah Kristen tadi apa kesaksian palsu dan sebagainya, karena di situ di kitab Yesaya itu dibilang tidak ada Tuhan yang dibentuk selain sebelum atau setelah aku gitu ya. Nah, jawabannya simple. Kristen tidak bersaksi palsu. Kristen setuju. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Karena Yesus itu bukan Tuhan yang dibentuk. Yesus itu adalah Hashem itu sendiri. Jadi itu pernyataan bahwa sebelum dan sudah dia tidak ada Tuhan, sebelum dan sudah Hashem tidak ada Tuhan yang dibentuk, itu valid gitu loh. Kecuali kami mengklaim, kami triteos ya. Setelah ada Hashem ada yang lain gitu. Yesus itu bukan Hashem itu sendiri. Nah, itu baru lain cerita. Itu baru kami menyangkali bersaksi palsu, tetapi itu bukan seperti itu. Tidak ada dogma di dalam gereja ya yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang dibentuk. Begitu juga di dalam perjanjian baru tidak ada statement itu gitu ya. Yaitu menjawab itu. Jadi kami tidak melanggar. Kemudian tadi soal malaikat Tuhan. Tidak semua malaikat itu seperti itu gitu ya. Itu yang kita sebut teofani, malaikat Tuhan. Dalam hal ini Kristen ya yang saya sebut Yahudi perjanjian baru dengan Yahudi yang mereka itu rabbinik, itu banyak yang sepakat bahwa ini ada, memang tidak semua, tapi banyak yang sepakat bahwa ini yang disebut ini sebenarnya adalah Hashem itu sendiri yang mengambil rupa gitu loh. Jadi maksudnya ini sebenarnya bukan malaikat sembarangan gitu ya, bukan malaikat biasa seperti Gabriel dan sebagainya. Ini adalah teofani. Jadi artinya mereka dia disebut Allah karena dia adalah Hashem, bukan karena semua penyampai firman Tuhan itu adalah Allah gitu, bukan karena semuanya itu Tuhan. Tidak semua nabi-nabi, banyak semua nabi-nabi tidak disebut Tuhan gitu ya, kecuali Musa dalam pengertian tertentu tanda kutip. Tetapi Gabriel, Mikael itu tidak seperti itu gitu ya. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Aku penutupan ya. Ya. Nah gini, jadi di dalam perjanjian lama itu kita jelas ya dari saya belum jelasin ini, tapi karena terlalu panjang jadi saya anggap aja langsung ya. Jadi tentang penebusan dosa itu ada hubungannya dengan korban melalui binatang, dan itu menjadi nyata di dalam Taurat Musa. Di dalam Taurat Musa kita melihat akan hal itu. Tetapi kemudian di dalam Mazmur pasal 40 ayat 7 dikatakan bahwa aku tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penebus dosa tidak engkau tuntut. Tetapi aku berkata, aku datang, dalam gulungan kitabmu ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu. Siapakah yang aku ini di sini? Dialah utusan, dialah Mesias. Ya. Kemudian di dalam pasal 53 dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa, penebus salah. Jadi kita lihat Mesias ini adalah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Jadi ada manusia yang dikorbankan gitu ya, mengorbankan dirinya. Kemudian dikatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah korban penebusan ya, oleh yang dilakukan oleh Mesias itu. Dia dianiaya tapi tidak membiarkan dirinya tertindas, tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Lalu di dalam Sakaria pasal 12 ayat 10 dikatakan mereka akan memandang kepada aku yang telah mereka tikam. Siapa ini? Hashem yang berbicara nih. Ini adalah Mesias gitu. Kemudian pasal 22 ayat 15 dikatakan seperti air aku tercurah. Apa itu? Yaitu pada waktu dia di atas salib, darahnya tercurah, ditusuk dengan domba. Yaitu di dalam ada lagi di dalam Mazmur pasal 22 ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Yesaya pasal 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Yaitu dia pada waktu mati di atas kayu salib. Kemudian kita lihat
itu adalah kematian daripada Mesias. Lalu di dalam Mazmur pasal 16 ayat 10, engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu bicara siapa? Daud? Bukan, Daud kan udah mati. Jadi siapa yang tidak, orang kudus yang tidak dibiarkan melihat kebinasaan? Itulah bicara tentang Mesias yang telah mati dan telah bangkit. Ya, karena di dalam Yesaya pun dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, dia udah mati, lalu ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bagaimana dia bisa melihat? Karena dia bangkit, gitu ya. Jadi kemudian dalam Mazmur pasal 30 ayat 4 juga dikatakan bahwa Tuhan mengangkat aku dari dunia orang mati. Siapa itu? Yaitu adalah Mesias, gitu ya. Siapa yang diangkat dari antara orang mati? Ya Mesias, ya. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke dalam liang kubur. Mazmur pasal 30 ayat 4. Nah, kemudian itulah Mesias. Tetapi di dalam Yesaya pasal 44 ayat 6 dikatakan firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Siapa penebus? Ternyata penebus itu adalah Raja dan Penebus Israel adalah Tuhan semesta alam. Yesaya pasal 47 ayat 14, penebus kami Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. Jadi siapa penebus? Tadi dikatakan bahwa penebus itu adalah manusia, menebus dosa. Tapi di dalam Yesaya pasal 47 ayat 4 jelas bahwa penebus kami adalah Tuhan semesta alam. Itulah namanya. Kemudian di Yesaya pasal 59 ayat 20, ia datang sebagai penebus dari Sion, untuk Sion. Ya, di dalam Yesaya pasal 63 ayat 16, ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami, namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala. Ya, jadi semua itu dilakukan oleh Mesias, dan Mesias itu adalah Tuhan. Penebusnya orang Israel adalah Tuhan penebus kami. Lalu Yeremia pasal 23 ayat 5, tunas adil bagi Daud. Di dalam pasal 23 ayat 6-nya dikatakan nama yang diberikan orang kepadanya Tuhan keadilan kita. Bagaimana Mesias itu adalah Tuhan, namanya adalah Tuhan keadilan kita. Nah, kemudian di dalam Mika juga dikatakan bahwa akan bangkit seseorang yang akan memerintah Israel. Permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah everlasting, yaitu kekal. Siapa yang kekal kalau bukan Tuhan? Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang virgin akan mengandung dan melahirkan seorang, namanya adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Ya, kemudian di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan dia ada anak dan bayi itu adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, jadi kita lihat bahwa pembicaraan tentang Mesias adalah Tuhan, adalah Allah sendiri, adalah Hashem sendiri, adalah ada ayat-ayatnya. Terima kasih. Baik, saya terakhir ya teman-teman. Terima kasih atas paparan yang luar biasa ya. Terkait dengan apa yang Anda sampaikan hari ini, saya katakan begini. Jangan satu orang Yahudi yang Anda bawa sekalian satu Yerusalem ke sini untuk Anda jadikan sebagai pembuktian bahwa Yesus itu yang adalah manusia, yang adalah hamba Tuhan menjadi manusia. Di dalam pengajaran kitab Anda sendiri diterangkan Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan. Jadi kalau Anda mengatakan hari ini dengan menggunakan ya ilmu cocokologi terhadap penebusan yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel yang adalah Yesus menurut Anda, kita mesti menggigit kuping Anda dengan mengatakan Allah Abraham telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan yang datang dalam bentukan baru. Yesus itu hamba Tuhan, Abdullah. Dia hamba Allah. Itu poin pertama. Lalu kemudian terkait Anda bangga membawa Yahudi ke sini, itu membuat saya malah geli gitu. Kenapa? Karena itu justru membuktikan apa yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 akan menampar kalian semua. Celaka engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk sampai kepada sumnya Bang Suma. Membawa orang lain bertobat masuk ke dalam agamamu sebagai orang neraka dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi semakin banyak orang Yahudi yang dibawa ke sini, semakin membuktikan Anda akan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi itu sendiri.
Orang Yahudi sejahat-jahat tidak pernah menggantikan Hasem dengan manusia. Tapi Anda sekalian, yang hanyalah merupakan pengikut yang ngaku sebagai Yahudi rohani, Yahudi baru, Israel baru, dua kali lebih jahat daripada Yahudi asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda mengatakan kitabnya Yahudi, kitabnya orang Yahudi, Yesaya, di situ dikatakan dia akan melihat keturunannya. Ini Anda sedang menggigit bibir sendiri. Yesus tidak memiliki keturunan. Lalu kemudian nubuatan yang diceritakan di sana yang adalah sebuah cerita bukan buatan. Di situ dikatakan dia akan melihat keturunannya. Sejak kapan orang Kristen mengakui Yesus itu punya istri, punya anak? Tertolak di situ. Yang kelima, ketika Anda mengatakan Tuhan kami adalah penebus kami. Ingat, Tuhan ketika menebus di dalam pengajaran para nabi, Tuhan menebus dengan hewan. Tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan Tuhan menebus dengan manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan menebus dengan cara membunuh manusia. Tidak ada nabi yang mengajarkan menebus dengan darah manusia. Kecuali ajaran pagan, ajaran barbar. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, ketika sahabat saya mengatakan bahwa yang datang itu adalah malaikat. Yang datang itu adalah teofani. Itu adalah jelmaan Tuhan dalam bentuk malaikat. Tunggu dulu. Anda harus memahami bahwa di dalam pengajaran keluaran yang ada di situ adalah malaikat, bukan Tuhan. Kenapa kemudian malaikat ini mengatakan Allah berfirman, Allah paham? Karena mereka sedang menyampaikan firman. Sama ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerangkan bahwa innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Demikian juga Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan dia sedang membacakan firman Tuhan. Demikian juga ketika Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dia sedang menyampaikan firman Tuhan. Siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan itu sendiri. Itu pernyataan Yesus sendiri. Lalu pembuktiannya secara data. Ini terakhir dari saya. Di dalam Kisah Para Rasul 7, diterangkan begini. Di dalam nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak, dia mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Jadi Yesus diutus oleh malaikat. Musa diutus oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di Semak Duri. Jadi yang menampakkan diri itu adalah malaikat. Lalu kemudian di data 38 dikatakan, Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Di antara malaikat-malaikat. Kalau malaikat yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, Tuhan Anda ada berapa? Lalu kemudian di data nomor 53 di Kisah Para Rasul 7, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak turutinya. Tuhan Anda ada berapa? Malaikat ini adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Nah, Musa menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat. Apa Anda ingin mengakui bahwa memang Anda adalah ajaran pagan? Yang Tuhannya banyak gitu? Tentu tidak. Oleh karena itulah kemudian berhenti mengatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Sebab tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah Tuhan mengangkat dirinya, menyatakan dirinya kepada Yesaya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan setelahku. Poin terakhir dari saya, Yesaya 44, nomor 10, nomor 11. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, lalu menuangkan ke dalam patung? Di ayat 11 diterangkan, mereka semua akan aku buat malu. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat saya, Islam mengakui Yesus adalah Al-Masih, Yesus adalah Mesias, tapi sekali-kali dia hanyalah hamba Tuhan. Kembali cari kitab Anda, di sana Yesus disebut sebagai hamba Tuhan. Demikian, terima kasih. Saya tutup ya. Tapi sebelum saya tutup gini, ajaran itu kalau kitabnya dijaga, tidak akan ada perubahan. Islam itu mengimani Rasulullah, menerima wahyu, wahyunya dijaga, sehingga masalah ketuhanan tidak ada perbedaan. Katanya apa tadi itu ya, Islam juga aneh dalam segi perbedaan bukan akidah, tapi tata cara tentang bagaimana ibadah, ada yang makruh, ada yang mubah,
Dua-duanya ada hadisnya, gitu ya. Karena memang kenapa kok tidak pernah berubah dalam segi tauhid tentang akidah? Karena kitabnya dijaga. Tapi kalau Yesus, coba akan ada penyesat-penyesat, waktunya sudah dekat. Maksudnya apa? Akan merubah ajaran Yesus dari Esa menjadi Trinitas, menerima firman, dikatakan firman jadi manusia. Ya, Tuhannya dia mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah di surga. Malah dia sendiri, malah di Vietnam dia turun jadi manusia. Itu penyesat-penyesat. Kalau Islam sama seperti Nabi Muhammad, ajaran Yesus sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenalkan dirinya utusan untuk seluruh bangsa. Nabi, penyampai firman, mengenalkan Tuhan yang benar. Yesus juga gitu. Gitu ya. Aku ini utusan, tugasku penyampai firman, seorang nabi, hanya Tuhan satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kan gitu kata Yesus. Nah, tapi kan ada penyesat-penyesat setelah itu. Maka berkembang. Lalu diluruskan oleh Allah lagi Tuhannya Yesus dengan cara mengutus Nabi Muhammad. Dibersihkan lagi nama-nama itu. Penyesat-penyesat itu. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Itu ajaran Yesus itu. Ya, jangan kamu mengatakan tiga pribadi itu enggak ada. Bukan ajaran Yesus itu. Diluruskan oleh Islam. Oleh Allah Tuhannya Yesus. Jadi Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Kristen sama dengan pagan. Baik dalam segi ibadah tidak punya dalil mereka. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah. Kalau Islam kan ada semua. Ya, tata caranya. Lengkap banget. Bahkan kalau mengada-ngada bid'ah namanya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi poinnya sudah ketahuan. Tuhannya Muslim sama dengan Tuhannya Yesus. Tidak tampak, tidak bisa kelihatan. Ya, dia aktif melalui memberi ajaran atau firman. Sama seperti Nabi Muhammad. Kalau Kristen, persis 100% seperti dewa-dewa. Memang keimanannya. Dan tidak punya dalil. Paling dalilnya yang nyopot-nyopot perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab, sangat menolak seperti itu. Gitu. Oke? Monggo, siapa tadi moderatornya? Ditutup. Ya, kalau menurut saya Bapak salah ngerti. Nanti kita akan debat ya. Oke, lanjut. Menurut saya kalian sedang menafsir kitab yang bukan milik kalian, makanya kalian salah tafsir dulu. Kalau kalian bilang sesat, berarti nanti saya luruskan pakai ajaran Yesus nanti. Ya. Contohnya saya luruskan pakai ajaran Yesus nanti. Iya, Suma tadi bilang tidak di kitab perjanjian lama tuh korban penghapus dosa hanya binatang, tidak ada manusia. Selalu seperti itu Pak Pertata, tapi selalu salah ngerti. Iya, tadi Pak Pras sudah tunjukin Yesaya 53 bahwa Mesia itu sebagai korban penebus salah. Itu kata Tanak, bukan kata saya, bukan kata doktrin gereja. Penebus salah itu bisa jadi bukan dia yang dikorbankan. Oh, dia mati. Anak manusia apa ya? Akan Kuburnya diselamatkan. Tapi dia yang mengkhianati dia yang celaka kan gitu. Bisa jadi Yesus bukan Yesus yang disalib. Menurut Tanak bukan pengkhianat. Yang dikorbankan itu adalah Mesia, Yesaya 53. Terus ya, ini Pak Antonius lagi ya. Hanya binatang, ini lagi Pak Antonius. Tidak ada penebusan dosa dengan nyawanya Yesus, tidak ada. Makanya Yesus sangat marah. Gini, kata Yesus, kenapa kalian ingin membunuhku? Siapa bapakmu? Abraham. Bukan, iblislah bapakmu. Kalau kalian ingin membunuhku. Berarti Yesus sendiri itu memang seperti nabi, ditolak, dibunuh, disalib. Nabi-nabi kan itu Nabi Israel. Tetapi pada saat Anda bilang tidak ada korban manusia, Anda sedang menyangkali Tanak. Makanya Yesus itu mau bunuh memang dari Yesus setan, sendiri kan Pak. sembunyi kan, ketika mau disalib sembunyi. Untung iblis pinter. Dia melalui Yudas supaya dia dibunuh. Tapi Yesus sendiri berdoa untuk selamat. Andai kan enggak, salah ngerti kamu. Nanti kita debat di situ. Nah, sekarang gini. Sekarang Andai kan dia itu tahu penebus dosa, oh pinter kamu ya. Memang saya mati untuk dibunuh. Pak, Bapak baca lagi, Pak. Nanti kalau Bapak nggak baca lagi nanti debat dengan saya nanti. Ya makanya nanti tak ajarin pemahaman ajaran Yesus yang kamu lihat ya nanti ya. Jangan ada yang disangkal ya. Satu ayat pun jangan ada yang disangkal ya. Keturunan itu bukan keturunan jasmani, bukan berarti kata siapa? Loh, di dalam Alkitab itu shit, Pak. Shit. Kita tuh disebut anak. Anda yang menafsirkan kitabnya orang sesuai dengan selera agama Anda. Keturunan di situ benihnya. Anak-anak, engkau akan melihat keturunanmu gitu. Lagian ini loh, Pak, itu Bapak tidak sedang menceritakan semuanya Yesus menggunakan itu. Yang seperti Bapak ngerti menurut kitab Bapak, nggak bisa begitu. Ini pemahaman 59 Yesaya 53 itu tidak ada di Al-Qur'an. Oh iya. Nah, Kita itu kan dia. bicara Makanya saya katakan ketika dikatakan lihat keturunanmu, berarti melihat anak-anaknya, melihat dari benihnya sendiri. Keturunan melalui Kita seks, tidak Pak. bicara tentang
kita tidak bicara tentang Al-Quran. Kalau Bapak memahami secara ini Yesaya 53 disebut exegesis, Pak. Ya. Itu yang disebut exegesis. Itu Oke, bukan gini, terus nggak apa-apa. ketika Anda mengatakan Gini. keturunan di situ bukan Gini, anak, apakah Anda tidak exegesis? Gini, Pak siapa namanya Pak Suma, kita kan udah mulai dengan baik-baik. Jangan nanti kita debat di yang terakhir ini jadi kayak rusuh gitu, nggak usah, nggak apa-apa. Itu kan tadi kamu udah utarakan lebih banyak, saya nggak jawab semua, nggak apa-apa. Ya. Saya cuma jawab Satu hal lagi. Nanti gini, Yang kita dicabut bikin kalau judul Anda baru, mengakui judul baru. bahwa kitab Yahudi itu adalah kitab Anda. Loh, memang Pak, kitab kami. Pak, kitab yang dari Tuhan itu kitab semua orang, Pak. Salah, itu bukan kitab Anda itu. Pak, kitab yang dari Tuhan itu kitab semua Itu bukan orang, kata Pak. saya, itu ada dalilnya, Pak. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana dikatakan bahwa kitabnya Yahudi itu untuk non-Yahudi. Ada? Ada dikatakan bahwa kami adalah orang Yahudi. Yahudi itu bukan hanya Yahudi pengertian jasmani. Udah. Kita sudahi dulu ya. Itu bukan kata saya. Itu bukan kata Kita saya. sudahi aja dulu. Karena semakin kita banyak bicara, Anda akan semakin malu nanti. Anda mengatakan itu kitab Anda. Tapi dalilnya ada nggak? Orang Yahudi asli tuh Bapak yang mau saya percaya tunjukin dalilnya? Yesus Mesias. Bapak mau saya tunjukin dalilnya? Dalilnya saya udah utarakan dari depan, dari pertama kali ngomong kan saya udah utarakan. Tuhan itu adalah dalilnya Tuhan. di mana? Di kitab mana diterangkan bahwa kitabnya Yahudi adalah untuk non-Yahudi? Lo di mana itu dikatakan kitab Yahudi? Bapak tahu gak Yahudi artinya apa? Yahudi itu sudah ada sebelum maksud Abraham. Ini adalah kitab perjanjian lama. Yahudi Silakan itu Anda sudah ada. tunjukkan di mana dalilnya. Bahwa Yahudi kitab itu apa sih? perjanjian lama itu Yahudi miliknya itu adalah orang yang non-Yahudi. memuji Tuhan. Bapak nggak ngerti kan? Yahudi itu adalah orang yang memuji Tuhan. Sederhana kok sebenarnya. Tinggal tunjukkan aja bahwa kitabnya orang Yahudi itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Loh, kan tadi saya udah buktikan bahwa perjanjian yang Tuhan berikan itu adalah perjanjian kepada semua umat manusia. Keselamatan adalah untuk semua manusia. Memang betul, keselamatan untuk semua manusia. Ini Ya, kita oleh sedang karena itu berbicara Bapak mengenai balik lagi. Di mana Ini ada kata berbicara mengenai bahwa kitab. kitab itu hanya untuk Yahudi. Contoh misalnya di dalam Yeremia 31:33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Saya minta dong Taurat dimasukkan ke dalam batin Yahudi, ada nggak? Dalil Di mana ada kata Torah situ, Pak? Tunjukin sama kata saya. Itu law, tulisan dalam bahasa Inggris. Bapak jangan lihat bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia terjemahan dari King Nah, James. itu merujuk kepada siapa tuh? Itu merujuk kepada siapa tuh? Menunjuk Perjanjian kepada kita, berbicara Pak, mengenai karena hukum itu Tuhan, adalah sifat berbicara Allah, mengenai apa? Pak. Berbicara mengenai apa tuh di situ? Ketika berbicara mengenai yang Bicara adalah tentang hukum perjanjian Tuhan baru kepada Bani yang Israel itu berbeda- berbicara tentang yang apa, berbeda Pak? dengan perjanjian yang telah kuadakan pada saat Yesaya keluar dari tanah Mesir. Ya, itu perjanjian lama. berbeda. Perjanjian barunya hukum Taurat. Bukan, hukum, law. Hukum yang mana? Hukum yang mana? Makanya Bapak buka ayatnya. Ya, Bapak hukum yang lihat mana? King James Version-nya. Emang Ya, hukum hukum yang Taurat. diberikan kepada orang Yahudi itu hukum yang mana? Menurut Anda? Bukan, ini bicara tentang bukan hukum Torah yang Gini nih, kita udah suatu bicaranya betul. acak-acakan. Kita udah bicaranya acak-acakan. Kita bikin judul baru aja. Bapak mau bikin judul apa? Supaya nggak acak-acakan, Pak. Pendengar juga jadi kacau. boleh, kita lanjutkan. Bapak mau judul apa? Ya, Kita nanti aja. Aku nggak mau jawab, bukan karena nggak bisa jawab, tapi karena kita nanti kacau. Kita cuma ribut. Saya belum menemukan dalil dari Lain orang. Anda berdua ya bahwa Ya, Roma 2 ayat 29. hukum Torah Tetapi itu orang Yahudi diperuntukkan sejati kepada ialah dia yang tidak non-Yahudi. nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Galatia ayat 37. Oh, Jadi mereka hidup itu dari iman, kitab mereka itu Kristen adalah itu. anak-anak Abraham. Itu kitab Kristen beda. Saya kira pernyataannya datangnya dari kitabnya orang Yahudi. Ternyata Kitab Yahudi kitabnya juga orang Kristen. mengatakan akan menyunat Pemahaman hati. Yahudi itu apa? Pemahaman Yahudi itu bukan Yahudi secara genetik, bukan. Anda harus belajar lagi tentang sunat hati ya. Belajar dulu sunat hati itu apa. Udah, Boleh, sunat tetapi hati itu Bapak adalah belajar lahir apa yang barunya namanya kita Apa itu orang. sunat hati menurut Anda? Ya, aku Cuma akan belajar memberikan apa roh nama yang Yahudi, baru ya. dan aku akan memberikan rohku tinggal di dalam rohmu. Dan aku akan menuliskan hukum Taurat itu di hukum itu di dalam hatimu. Siapa itu? Yaitu dari Tuhan sendiri, sifat Tuhan. Jadi hukum Taurat apa yang dikatakan Yesus kan mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan mengasihi sesamamu manusia. Sebenarnya itu intinya. Dan itu hukum ditulis di dalam hati kita. Gitu. Oke, nantilah Pak. Allahmu. Gini, nanti kacau. Aku berhenti dulu. Oke. Siapa Ya, oke, Antonius? berhenti dulu ya, nanti nggak berhenti. Nanti nggak Iya, apa-apa deh. kalau gitu nggak berhenti. Nanti kita bikin Nanti judul Suma baru silakan ya. closingnya Thank you ya. versi Suma. Kita undur Saya diri. sudah tadi, saya sudah. Ya, oke. Kalau gitu kita undur diri dulu. Terima kasih Ya, buat Thank you ya. teman-teman. Nanti, Terima kasih atas Saya juga udah usaha gatel kita nih. bersama untuk membuat diskusi yang
agar berjalan dengan baik. Nanti Terima kasih nanti banyak. kita rencanakan judulnya satu-satu. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Yo, sahabat. Sekarang karena saya belum ngantuk, siapa lagi Kristen di sini yang mau debat? Ayo teruskan lagi. Tema yang dikuasai apa? Silakan. Cari Bonar. Aku mau debat dengan dia tuh. Siapa tuh Bonar? Bonar ya. Siapa Pak siapa? Nah, di Pak? sini kan banyak juga tadi. Pak Suma. Ya. Siapa yang waktu itu ada yang dari Katolik tuh Bonar ya? Bonar ya. Namanya siapa? Iya, lupa saya. Tapi yang jelas dari Katolik waktu itu. Iya, yang mualafkan ya. Kalau bisa diundang saya pengen tuh. Dia kan ada buka bukunya Gerhardus Voss ya. Salah satu teolog reform yang cukup itu. Dia kan bicara tentang Tritunggal Timur dan Barat. Kalau bisa saya mau juga debat dengan dia. Kalau mau Tata mau ikut juga boleh. Kalau Pak Juma juga mau ikut juga boleh. Tapi kalau menurut saya dua-dua aja. Kalau 3, 4 gitu agak kacau sedikit deh kalau menurut saya. Nanti yang lainnya ditanya jawab aja. Ya Pak Juma ya, kalau ada waktu ya. Siap. Kasih tahu Bonar, Pak Johar, Pak Pras mau diskusi dengan dia. Oke, thank you. Oke. Terima kasih semua. Selamat istirahat, Bang. Bye-bye. Aku agak capek soalnya hari ini. Iya. Ya, sorry. Jaga jantungmu dengan baik, Antonius Prastia. Iya, makanya kita berdua biar nggak tegang-tegangan gitu ya. Minum air putih yang cukup, istirahat juga yang cukup. Iya, terima kasih. Siapkan oksigen aja. Mampir ke itu FIC, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Thank you. Iya, dulu apa ya? Dari udah lama ngundang-ngundang, cuma nggak dapet gue ininya link undangannya soal apa? CAF ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi sampai di sini ya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata atau ada suatu perbuatan yang menurut sahabat itu tidak berkenan akibat orang lagi dialog, saya tiba-tiba masuk. Masalahnya saya dari tadi nyimak gitu ya. Tidak ada satupun dari teman Kristen yang mampu kemudian memberikan jawaban tegas terhadap Mesias. Ya, justru yang ada adalah membual, mengatakan bahwa mereka adalah Israel, mereka adalah Yerusalem baru dan seterusnya. Artinya bahwa ketika dibiarkan, maka itu sama halnya kita tidak membentengi akidah umat Islam. Nah, karena itulah kemudian saya masuk, saya katakan bahwa umat Islam juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias dalam arti kata Al-Masih, dan ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Justru orang Yahudi yang tidak mengakui itu. Kalau kemudian dia mengatakan akan membawa Yahudi, ternyata ortodoks, berarti Kristen juga kan? Nah, artinya orang Yahudi yang katakan ortodoks ini yang kemudian Kristen, ya mereka adalah orang-orang yang ingin melepaskan diri dari hukum Tuhan yang Tuhan firmankan kepada Bani Israel. Apa bedanya dengan orang-orang kita Islam atau orang Arab yang kemudian murtad? Apa bedanya dengan Paulus yang adalah ahli Taurat kemudian mengajarkan ajaran pagan? Ya sama aja. Lawang Paulus aja dikecam oleh Allah, dikecam oleh Yesus, ya, dikecam oleh nabinya. Apatah lagi orang-orang Yahudi yang hidup zaman sekarang. Saya kira itu adalah satu hal pembodohan yang nyata ya kawan-kawan. Karena itulah sekali lagi ketika berbicara mengenai Mesias, kita umat Islam mengakui Yesus adalah Mesias. Karena itulah kemudian Yesus itu adalah Nabi. Yesus itu adalah Rasul. Tidak pernah kemudian berubah posisi. Makanya tadi ketika saya berdialog dengan Demian, ketika ayam bisa berpidato itu luar biasa. Tapi ketika Tuhan kemudian datang bunuh diri di atas tiang salib, itu adalah hal biasa. Namanya juga Tuhan. Oleh karena itulah Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah Mesias, ya, utusan Tuhan. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kata, ada kalimat yang kemudian kurang berkenan. Dan terkait dengan kunci biru ya, memang sekarang kita lagi berhati-hati
karena banyak penyusup yang masuk di LC yang ingin merusak kemudian kondisi yang ada di sana. Karena itulah kemudian para sahabat bersabar, kita akan selektif lagi untuk memberikan kunci biru, tapi kita akan berikan kok kepada sahabat-sahabat netizen yang kita cintai dan kita sayangi selama ini. Saya kira begitu para sahabat. Semoga apa yang saya sampaikan di akhir perdebatan ini, dialog ini, itu bisa dipahami dengan baik bahwa yang menyampaikan firman kepada para nabi itu di dalam kitabnya mereka sendiri adalah malaikat Tuhan, bukan kemudian Tuhan sendiri yang datang dalam rupa malaikat. Itu dibolak-balik dari ajaran pagan. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Kiranya kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kiranya kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan semua urusan kita, dan yang paling terpenting adalah kelak kita disatukan kembali, dipertemukan di jannah bersama dengan keluarga. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.